Yes. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Jumpa lagi bersama saya dan juga Bu Eni yang akan membawakan mengenai puberti ya. Jadi minggu lalu kita sudah melihat bagaimana ya Bu Eni bercerita bahwa apa sih yang harus disiapkan orang tua gitu untuk puberti. Jadi puberti ini bukan perkara yang gampang dan juga persiapan itu ternyata memerlukan banyak juga yang harus disiapkan dan kemudian waktu untuk mengajarkannya itu juga nggak gampang gitu ya, maksudnya butuh waktu lama gitu dan, apa aja, bagaimana caranya. Jadi kita mungkin pengen tahu juga hari ini lebih dibahas lagi sama Bu Eni, bagaimana, prakteknya ya mengajarkan ini, prakteknya gimana. Karena kan ya apakah sampai segimana gitu ABK kita bisa menerima pelajaran ini dan juga bisa melakukan, apa namanya, aktivitas yang memang diperlukan dalam puberti ini, dalam mereka mandiri, dalam life skill-nya supaya lebih bagus. Oke, sudah bersama saya Bu Eni Purnawati. Bu Eni, apa kabar Bu Eni? Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Selamat malam semua. Alhamdulillah sehat. Ya lagi kemarin sempat kena flu, agak-agak takut juga sih, sempat agak-agak khawatir ya. Alhamdulillah bukan, karena kebetulan saya ada masalah dengan sinus, jadi agak apa ciri-cirinya hampir sama dengan yang kita khawatirkan. Tapi alhamdulillah sehat. Alhamdulillah aman ya, Bu, ya. Oke, jadi, Ah, ini mungkin, gimana nih, Bu, jadi kita kemarin kan minggu lalu kita lanjut langsung aja ya dari diskusi minggu lalu oke. ya, sambil menunggu atau mungkin Bu Eni mau jawab-jawab pertanyaan, ada beberapa Ya, pertanyaan, kita lanjut aja atau ya. ada beberapa yang masih ganjel nih yang dari minggu lalu sambil nunggu peserta yang lain? Oke, saya jawab aja kali ya dari Facebook tadi. Saya sempat baca beberapa menit sebelum ketemu sama Mbak Rori di Zoom. Jadi ada pertanyaan yang salah satunya adalah posisi pipis ya. Saya balik lagi kepada orang tua kalau untuk masalah posisi pipis anak laki-laki. Tapi kalau saya menyarankan ke murid-murid saya yang laki-laki, posisi pipis itu tetap berdiri kalau saya. Karena pernah saya ditegur oleh orang tua yang menyatakan bahwa dalam agama itu pipis itu sebaiknya adalah sunnahnya adalah jongkok. Tapi saya bilang bagaimana kalau kita di tempat umum yang WC-nya itu adalah WC duduk. Jadi kalau khawatir nanti dia sudah besar dan dia terbiasa kalau jongkok di WC duduk itu kan emang tidak diperbolehkan ya di tempat umum juga gitu. Jadi dan kadang-kadang juga di situ juga ada WC yang berdiri ya, yang nempel di tembok gitu untuk laki-laki. Nah itu gimana gitu. Kalau saya lebih mengajarkan kepada global, jadi sesuatu yang sering ditemui di tempat-tempat umum. Jadi saya melihat bahwa anak ini harus perlu generalisasi. Jadi bukan WC yang ada di rumah, tapi juga WC yang ada di mana-mana. Jadi jangan sampai anak kita itu kaget ya atau tidak mau pipis di tempat-tempat tertentu. Jadi kita bikinlah dia se-fleksibel mungkin gitu. Jadi kalau saya sih mengajarkan sesuai dengan ajaran Islam, kalau dari agama saya, kalau dia pipis, dia sudah selesai dibasuh sedikit, dia dikucurkan sedikit di ujung penisnya, kemudian baru disiram. Nah kayak gitu aja sih sebenarnya simple ya, tapi tidak semua orang tua mau untuk seperti itu. Tapi itu kembali lagi kepada apa ya, pedoman dari keluarga gitu ya. Jadi semua kembali. Makanya kenapa untuk pubertas ataupun bentuk seperti ini, pengajaran ataupun apapun itu harus dibicarakan dulu sebelum terapis ataupun guru gitu ya untuk mengajarkan tentang materi ini. Jadi semuanya itu harus diwawancara dulu dengan orang tua agar apa? Supaya kita pada saat memberikan suatu pelatihan ini tidak bertentangan dengan keyakinan yang dimiliki oleh keluarga tersebut gitu ya. Terus yang kedua ada usia 8 tahun udah pegang-pegang kemaluan ya kemungkinan besar memang usia 8 tahun sudah ada stimulus ya, sudah ada rangsangan. Nah, itu memang kita bisa pelajari bahwa dengan materi ini tidak boleh sering-sering nanti sakit, pakai gambar lah lebih mudah ya dengan bantuan visual. Jadi kalau saya lebih arahnya pakai gambar yang
saya ini bisa dimiliki oleh orang tua, nanti bisa di-share gitu ya entah itu japri ke saya ataupun Mbak Ruri. Nah, kalau untuk ada anak yang terbiasa pakai celana dalam ataupun tidak pakai celana, kalau saya sih lebih baik ya dibiasakan saja gitu, dibiasakan maksudnya dibiasakan memakai baju. Kenapa? Kalau kita bicara itu malu, karena anak kita untuk autistik ini, sangat terbatas dengan imajinasi. Jadi kalau kita bicara, kita pakai gambar, kalau kita adalah pakai ini di rumah. Jadi berilah gambar yang, yang menyatakan yang lebih asik emang gambar anak kita ya, kita kita tempel gitu ya, nanti kita pakai baju, ada yang lebih bagus ini, lebih cakep, lebih keren, pakai ini, pakai baju, kaos, pakai celana pendek gitu. Jadi itu digambarkan bahwa, dia lebih bagus, lebih lebih ganteng, lebih ya, itu kan untuk ada semacam reinforcer ya, jadi dia, oh ternyata kalau, berpakaian emang bagusnya begini gitu. Itu pakai pakai, ada gambar seperti itu visual dengan bantuan. Terus, ada apa lagi ya kemarin untuk, tadi saya baca ada yang akupuntur. Akupuntur saya kurang paham ya kalau untuk hal-hal yang seperti itu, karena itu bersifat, akupuntur memang sudah diterima di dunia medis ya. Waktu saya jadi perawat itu memang masih saya kan termasuk angkatan tua ya, tahun 92 saya udah lulus gitu ya, lulus dari keperawatan. Dulu masih agak, apa ya, belum 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 diterima sepenuhnya gitu ya. Sekarang sudah masuk beberapa dokter yang sudah mendalami, apa, akupuntur gitu ya, dan saya sudah mempelajari beberapa orang. Nah, itu kayaknya sudah, apa ya, sudah ada saya nggak tahu ada evidence base-nya apa enggak, saya nggak tahu ya, karena saya udah lama tidak mendalami lagi dunia kedokteran. Tapi banyak sekali dokter-dokter yang memang tuh mendalami ke akupuntur. Dan saya pernah mengikuti suatu, apa ya, seminar ya memang kayaknya diterima ya. Nah, untuk masalah hubungannya dengan autistik ataupun apapun ya, saya kurang paham. Saya belum berani untuk memberikan suatu, apa ya, mmm, eee, semacam referensi ya untuk hal ini, apakah pengobatan. Karena bagi saya, jujur saya nggak tahu Mbak Ruri ya, kalau saya, mempunyai anak yang sudah 25 tahun, mungkin bisa, tidak harus, mengikuti jejak saya ya. Saya melihat bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan anak-anak autistik itu adalah bagaimana kita memahami dunia mereka, gitu. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya aneh banget anak kita. Memang terlihat seperti itu, tapi jangan dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya, apa ya, harus diubah. Setiap orang itu kan unik ya, mempunyai kebiasaan masing-masing. Ada orang yang makan senangnya pakai tangan, ada orang makannya pakai sendok garpu, ada orang senangnya makan pakai sumpit. Itu tidak ada yang jijik, tidak yang aneh, tidak yang lucu. Jadi kita membersamai dengan hal-hal yang unik gitu. Jadi kalau kita mau melihat mereka sebagai seorang yang aneh, ya kita pertanyakan diri kita sendiri gitu, apakah kita juga aneh atau tidak. Nah itu aja. Karena Temple Grandin itu kan selalu menyatakan bahwa perbedaan mereka adalah pola pikir gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang aneh, tapi pola pikir yang berbeda. Itu sebegitu, simpelnya, Temple Grandin karena merasa bahwa, dia sama dengan yang lain, walaupun dia memakai baju baju apa ya namanya, kayak baju, peternak ya, koboi, sorry, pakai baju koboi, sepatu koboi, dia kalau untuk mengajar. Jadi dia kalau untuk, kebiasaan-kebiasaan pakai baju itu tidak pakai baju yang biasa gitu, dia selalu pakai baju koboi. Jadi menyandarkan bahwa keunikan manusia itu harus diterima apapun juga. Nah, itulah namanya keberadaan ya. Jadi kalau kita mau mau segala sesuatunya harus berbeda ya, kita kita ya malah justru kita yang aneh gitu, kalau yang merasa harus sama sesuai dengan pola pikir kita. Jadi out of the box itu nggak ada salahnya gitu ya. Satu lagi saya banyak yang cerita, yang bertanya tadi yang tentang, bagaimana sih kalau kita, menerima anak-anak yang ya pokoknya semuanya itu masalah kecemasan ya, masalah kecemasan. Saya hanya berharap dari orang tua dalam, nanti memahami atau mengajarkan materi yang saya sampaikan nanti, memang adalah basicnya adalah anak ini duduk tenang ya. Yang kedua adalah pemahamannya sudah terbangun ya. Kenapa sudah diberikan pemahaman ini 8 tahun gitu ya, dengan asumsi bahwa anak ini sudah paham. Makanya seperti yang kemarin saya bilang, upayakan, terapi itu harus dikejar gitu ya, karena, usia 5 tahun, 6 tahun itu adalah usia emas, usia yang sangat masih bagus, tolong, waktu itu benar-benar dikejar. Jangan terapi hanya seminggu 2 kali, 3 kali, tapi dilakukan setiap hari dengan konsisten gitu. Nah, jadi dengan pemahaman yang kita lihat walaupun dengan gambar, bantuan gambar, tidak semua anak paham gitu ya. Kadang-kadang ada anak yang
Kita kasih gambar dia bengong aja tidak paham. Kita bisa lihat raut dari wajahnya gitu. Nah, itu kan jadi PR lagi kita gitu. Bagaimana kita mau menyampaikan sesuatu kalau pemahamannya itu belum terbangun gitu ya. Oke, mungkin itu aja kali Mbak Ruri yang perlu saya sampaikan dari pertanyaan yang ada di Facebook tadi yang saya baca di kolom komentarnya Mbak Ruri. Atau mungkin saya mulai lagi apa gimana Mbak? Ya, jadi terima kasih Bu Yani udah dijawab. Jadi saya rasa, Ya. udah dengar nih ya yang kemarin sempat tanya belum sempat dijawab sama Bu Eni minggu lalu, ya ini tadi jawabannya. Terus kemudian kita lanjut aja langsung Bu, tarik Mang. Kita lanjut ke kita lanjut ke, Oke. presentasi hari ini, contoh-contoh dan sebagainya gimana caranya. Saya rasa udah pada Mhm. sabar nih Bapak dan Ibu-ibu, jadi silakan Bu. Iya. Oke, makasih Bu Ruri, selamat malam semua. Saya mau ada contoh gini ya, ini contoh yang sudah siapkan nih sebenarnya, ada beberapa tapi masih belum lengkap gitu ya. Nah ini, saya nanti, berikan ini salah satu contoh untuk masalah merek itu tergantung ya, masalah merek atau apapun juga itu tergantung dari orang tua, mau yang kebiasaan di rumah itu apa, mau diberikan itu anak apa. Tapi, kalau sebagai seorang guru atau terapis, upayakan sebelum kita melakukan apa ya namanya, baik baik ibu apa, baik orang tua maupun terapis ya maksud saya, sebelum kita melakukan, pembicaraan mengenai, ada perubahan apa yang harus dilakukan dalam perawatan segala macam, sebaiknya disiapkan dulu alat-alat ini gitu. Nah, sebelum disiapkan, kalau orang tua kan tahu nih pemakaian alatnya apa saja, mereknya apa saja gitu. Nah, kalau terapis harus tanya dulu, "Ibu nanti nanti, kita harus sama," atau malah justru bawa aja dari rumah, "Bu tolong persiapkan untuk odol, pasta gigi, punya dede, pokoknya semuanya yang biasa dipakai di rumah oleh anak ini, tolong bawa ke sekolah ya, saya mau mengajarkan tentang ini," gitu. Jadi semuanya sudah dipersiapkan, jangan sampai kita mati gaya pada saat kita mengajarkan anak ya. Jadi semuanya kita kalau sama seperti terapi kalau kita misalnya ada satu materi yang hilangan, aduh kita kayaknya bete banget gitu ya, udah mood-nya udah nggak enak kalau saya ya gitu ya Mbak Ruri ya. Kalau saya kalau terapi anak, kalau misalnya ada satu aja yang kehilangan gitu, dipinjam sama terapis lain, waduh saya bete banget gitu, tiba-tiba nggak ada aja, nggak bilang-bilang. Mau nyari juga kita keluar anaknya nanti ikut lari lagi, yang tadinya sudah terbangun bagus, duduk tenang segala macam. Nah kayak gitulah. Jadi semuanya perlu dengan persiapan-persiapan mulai dari softtek segala macam. Oke, dari persiapan itu kita sudah ada. Nah, yang kita persiapan untuk anak laki-laki maupun anak perempuan, kalau untuk orang tua pastilah mereka berdua aja. Kalau untuk tapi kesamaannya adalah untuk terapis maupun orang tua, satu, lebih baik dilakukan one on one seperti yang kemarin saya bilang. Jadi kayak kita terapi gitu. Tidak harus tegang ya, harus kayak seperti duduk di atas kursi berhadap-hadapan. Kita bisa duduk di bawah sambil, di samping anak kita sembari kayak kita menceritakan satu cerita gitu. Tapi jangan sembari tiduran, jangan di kasur, nanti anak-anak kita lama-lama leyeh-leyeh aja gitu ya, jadi nggak serius. Jadi kita lihat di sini misalnya kalau kita perlu apa, kalau saya pakai tablet ya, ukurannya agak lumayan segini ya, biasa pakai tablet, jadi dia semangat, tapi memang tadi saya bilang yang kemarin saya bilang, kalau pakai tablet atau apapun, anak ini sudah dipersiapkan untuk tidak menyentuh. Gitu. Kalau kita sudah punya bonding terhadap anak, kita sudah cuman hanya begini aja tangannya kita tahan, itu dia udah tahu bahwa itu tidak boleh sentuh gitu. Nah, jadi itu persiapannya seperti itu. Lingkungan kalau bisa untuk orang tua jangan terima telepon, HP dimatikan dulu, janji-janji dengan suami atau anak di anak sibling ya, maksudnya sibling yang lain, di itu dulu, di-pending dulu. Pokoknya kita ada waktu khusus di mana suasana itu kita benar-benar, antara anak dengan kita gitu, sama dengan terapis juga seperti itu. Jadi, upayakan dulu suara luar segala macam ataupun distraktor ya, entah itu mainan, entah itu apapun yang disukai oleh anak, kalau bisa disingkirkan dulu gitu ya. Jadi kita fokus kepada anak supaya anak mendengarkan kata-kata kita. Anak duduk tenang dengan, bentuk yang capacity kita tadi bilang, duduk yang entah depan-depanan, entah kita samping-sampingnya tergantung tergantung kondisi anak gitu. Kalau saya melihat, kondisi anak, kalau anak ini terlihat santai gitu ya, udah patuh segala macam, saya hanya samping-sampingnya jadi kayak sama temen gitu. Tapi kalau anak ini terlihat masih ada suka kemana mana matanya, nah itu kita upayakan supaya dia, berhadapan dengan saya.
Nah, dari persiapan itulah kita sudah memulai, kita meminta anak untuk memperhatikan. Nah, saya bagi dulu screen-nya ya. Saya mau memberikan screen tentang laki-laki, karena kalau untuk laki-laki mungkin tidak seruwet gitu ya perempuan, karena tentang mimpi basah yang kemarin sudah dibahas. Materinya hampir sama, nanti makanya kalau untuk laki-laki mungkin saya tidak terlalu banyak ya memberikan penjelasan, saya lebih kepada nanti perempuan. Nanti ada kesimpulannya jadi satu, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak-anak remaja kita. Oke, saya screen dulu sebentar. Sebentar ya, mohon maaf nih tadi kemana naruhnya ini sebentar. Oke, sini file. Oke, di sini saya mulai dengan pubertas laki-laki. Sudah terlihat gambarnya? Ya, Bu. Oke, nah untuk usia yang seperti ini, bertambahnya usia, kalau bisa memang upayakan pakai foto anak ya, foto anak itu. Jadi supaya anak ini, oh dulu masih kecil saya seperti ini, kayak Faiz. Faiz itu senang banget kalau ada foto mulai dari bayi, kemudian usia sampai segini, usia sampai segini. Nah, ini cuma contoh aja. Jadi di situ ditulisnya usia kita. Kamu tuh makin lama makin besar, dari usia segini, dari bayi, dari usia 5 tahun, kemudian 10 tahun, kemudian sekarang kamu sampai segini. Nah, nanti kalau udah besar itu kamu nanti, nah barulah kita akan perlihatkan apa saja yang perubahan itu, gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat dari mulai wajah-wajah yang berbeda-beda ya. Kalau ini kan orangnya beda-beda ya, mulai dari nanti bentuk mukanya yang tadinya cute gitu ya, kan mungkin kalau masih kecil kita masih ada kelihatan giginya yang lebih besar gitu ya daripada wajahnya, hidungnya mungkin masih ke dalam gitu ya. Nah, itu sampai di mana akhirnya hidung yang aslinya keluar, terus pipinya sudah berisi, kemudian bibirnya bentuk. Nah, itu nanti kita ketahuan. Nah, dari situlah kita perubahan-perubahan ini bisa diambil dari foto masing-masing anak. Nah, begitu juga dengan tinggi. Nah, tinggi kan bisa kelihatan itu nantinya. Oh, waktu bayi masih tiduran, gitu ya, kalau udah besar udah mulai tinggi segini, tapi lama-lama beda. Nah, itu membuat anak-anak kita itu jadi tertarik dengan gambar yang kita sajikan nantinya. Jadi selain ada perubahan perubahan wajah, kemudian juga ada perubahan tinggi. Nah, begitu juga dengan otot ya sudah pasti badannya makin besar, dadanya masih kelihatan agak melebar gitu ya. Tapi kalau memang tidak sulit untuk menggambarkan seperti ini, ya mungkin bisa pakai gambar yang ada aja gitu ya. Nah, ini juga makanan, makanan bisalah digambarkan dengan makanan yang sesuai dengan dietnya, ya pokoknya yang bergizi. Jadi makannya yang contoh-contoh makanan yang ada di rumah kita foto, kita tempelkan di sini. Gitu ya. Jadi untuk remaja sekarang, kamu itu memang harus makan yang penuh gizi. Apa aja sih makanan bergizi? Tahu nggak? Jadi kita tuh jangan nanti perlu nih makan yang bergizi kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Perlu jadi kita dalam berbicara itu seperti kita bercerita. Ada nada-nada penekanan, ada nada-nada yang agak tinggi bukan marah ya, tapi ada nada tinggi supaya anak itu nggak kelihatan bengong gitu atau terdistrak gitu supaya dia kembali lagi fokus. Kalau saya seperti itu. Jadi ini udah berapa slide, anak ini udah kelihatan agak-agak kemana gitu matanya. Nah, tahu nggak kalau makanan itu harus yang kayak begini deh, yang kayak mama kasih itu apa gitu. Pernah nggak bahas kanan? Jadi kita ada dialog kecil gitu loh oleh mereka yang seolah-olah dia itu oh iya ternyata dia kebangun lagi fokusnya itu. Jadi kita bisa kembali lagi ke materi selanjutnya. Jadi kita jangan datar ya. Bahasa yang kita bicarakan itu bukan hanya sekedar sederhana, padat gitu ya dan mudah dicerna oleh anak gitu ya. Tapi juga kita harus ada nuansa di mana kita ada tanya jawab gitu ya. Jadi ada kebersamaan di situ. Jadi jangan cuma kayak kita guru sama murid aja bertanya gitu ya. Guru pun harus ada timbal balik kan seperti itu. Nah, kemudian diperlukan olahraga. Kalau saya selalu nanya sama murid, kalau kamu suka olahraga apa? Kamu olahraga apa?
kuda, bukan kuda, dia main apa, bola, dia bilang gitu. "Oh iya, bagus tuh, nanti bolanya lanjutin ya. Kalau misalnya main bola itu nanti keingat, nanti habis itu tidak boleh langsung, apa, makan, istirahat dulu." Nah, itu ada tambahan-tambahan yang, apa, yang saya berikan. Nah, itu kalau memang anak kita untuk masalah, pemahaman komunikasi yang agak lama itu sudah terbangun. Tapi kalau memang kita nggak terbangun, ya kita hanya gambar yang ini aja nih, olahraga kayak seperti ini, ada yang lari, ada berenang, ada sepeda. Nah, kalau kita sudah tahu anak ini sukanya apa, kamu sukanya lari kan? Nah, lanjutin aja. Kamu sukanya main sepeda. Ya udah, kalau sepeda itu kan sepeda kamu bagus deh waktu tuh ini lihat di fotonya Wah ngasih ke kamu. Saya gitu saya suka tambahin. Mana fotonya? Nanti kapan-kapan bagi ya buat Bu Eni. Jadi kadang-kadang saya suka begitu. Jadi saya curi-curi dulu wawancara orang tua apa sih yang dilakukan. Jadi materi ini bisa kalau untuk terapis bisa ditanyakan ke orang tua apa saja dari materi ini. Kalau olahraga dia sukanya apa, kalau makanan makanan apa yang suka ditampilkan gitu, kayak gitu aja. Jadi kita memang harus mewawancarai orang tua kalau untuk guru ya. Nah, kalau untuk orang tua pasti tahulah. Nah, selain itu supaya segar, kita harus tidur. Tidurnya jam berapa? Nah, saya di situ tanya, "Kamu tidur jam berapa?" Malam. Malam jam berapa?" "Jam 9 apa jam 10?" Gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kita tuh harus mengajarkan, atau kita perlu bikin saat itu, kita persiapan misalnya dengan, whiteboard kecil dengan apa namanya, dengan spidol kita tulis, "Jam segini enggak?" Bukan jangan jam 11, nanti kamu ngantuk di sekolahan nggak kurang tidur malah nanti nggak enak kalau sekolah lagi. Nah itu pakai bahasa-bahasa yang kayak bercita kembali gitu. Jadi cuman kita tidak ada menggambarkan tidur yang cukup ya, kayak habis ini gini, nggak gitu. Jadi kita, apa ya, menggunakan dia sebagai satu narasi yang membuat anak itu, tertarik gitu ya. Karena untuk autistik juga cara penyampaian itu bukan hanya, entar juga anaknya pahamnya cuma bahasanya pendek-pendek, enggak juga. Kadang-kadang anak-anak autistik itu kalau kita enggak bikin lucu, dia juga kadang-kadang pleng aja gitu, kayak seperti bosen, sama juga gitu. Saya kebetulan punya ada, murid yang kebetulan high functioning gitu ya, saya ajarkan kayak gitu, ya, apa namanya, dia jadi kayak apa ya, ke-distract gitu ke tempat lain, dia jadi tidak mau berpikir apa-apa lagi. Jadi sepertinya, aduh dilanjutin apa tidak nih ya untuk masalah kayak gitu. Nah, barulah saya, menyarankan, oh ya ternyata anak ini butuh juga, ada break sedikit gitu supaya kelihatan tidak jenuh, nah baru kita lanjutkan. Nah, ada perubahan fisik itu kita lihat tuh ada bulu-bulu, lihatin. Nah, kita karena ini kelihatan agak sedikit nggak jelas ya, saya akhirnya perbesar kembali. Nah, ternyata mereka bisa ngelihat yang tumbuh bulu-bulu itu ada di tangan, ada di ketek. Malah saya sendiri, karena anak ini udah usia 10 tahun misalnya kalau untuk laki-laki ya, saya perlihatkan aja, perlihatan badannya sendiri gitu. Misalnya bulunya kelihatan, kakinya kan kelihatan ya. Kan kalau laki-laki dibuka aja nggak masalah ya untuk, ketiaknya gitu. Nah ini kayak gitu, apa, nanti ada tumbuh-tumbuh yang seperti ini. Jadi nggak usah takut, nggak usah gatal, nggak usah malu, kalau tumbuh seperti ini biasa, gitu aja. Seperti itu aja kita bahasanya yang bikin anak ini seperti kita ngomong seharian gitu. Nah, sekarang seperti dada. Nah, kamu tadi yang kecil jadi tiba-tiba jadi besar, badannya jadi ganteng. Nah, kadang-kadang kita bilang, wah kamu tuh badannya udah besar banget, dulu masih segini, gitu. Kita sampai bercerita seperti kita mendongeng gitu ya. Jadi ekspresi kita harus keluarkan, sama seperti kita memberikan suatu reward kepada anak mengenai hebat, keren, gitu kan bahasa nggak cuma hebat, good job, goodbye, kan nggak gitu-gitu doang. Tapi ada bahasa-bahasa yang berubah-ubah dalam memberikan, keterangan gitu ya, ataupun yang tadi saya bilang reward itu. Jadi nuansa 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 kedekatan terhadap anak akan terbangun, gitu. Nah, kemudian tumbuh rambut di wajah. Nah, nanti seperti ini, "Kalau papa ada nggak yang kumisnya?" Gitu kan. Nah, itu ada tuh di situ nanti kamu tumbuh. Di sini juga ada. Jadi nggak usah digaruk, tidak apa, tidak harus di apa, cabut-cabutin satu-satu, tidak apa-apa ini. Nanti kalau ada apa-apa kita bersihkan. Nah, kita ambil ke sini. Nah, ada gambar. Tapi ingat ya, harus sama ayah atau mama ya. Tidak boleh sendiri. Sama siapa? Ayah, sama siapa lagi? Mama. Nah, boleh ya seperti itu.
Oke, nanti kalau untuk terapis ataupun guru, langsung semua semua kegiatan ini harus diberitahukan ke orang tua bahwa semua kegiatan tentang pubertas, materinya sudah disampaikan, diharap di rumah untuk dibantu dilanjutkan dengan pengawasan, gitu ya. Karena di sini nanti ada pemakaian-pemakaian alat. Nah, ini alat-alatnya seperti ini. Nanti saya sampaikan, kalau materi udah selesai, saya sampaikan lagi, apa saja yang harus dibahas ya, per, item dengan alat-alat yang sudah tersedia. Nah, cara mencukurnya ini kan kalau mencukur kan seharusnya ada video ya, tapi karena saya tidak bisa memvideokan, jadi sebaiknya memang dengan modeling aja, dengan modeling contohnya misalnya ayahnya, cara mencukurnya bagaimana. Nah, setiap kita memberikan, contoh atau pengajaran, upayakan setiap kita melakukan itu penekanan terhadap pemakaian. Jadi tidak boleh dilakukan sendiri, harus ada mama atau ayah. Selalu kita ada kalimat seperti itu supaya anak ini mengingat, gitu ya. Karena sempat sempat terjadi dengan kondisi Faiz gitu ya, waktu mencukur gitu ya. Sebenarnya sih saya sudah bilang ke dia, tapi karena alat cukurnya selalu standby di kamar mandi, akhirnya dia mungkin iseng tak apa, akhirnya dia menyukur kakinya yang akhirnya kakinya, apa ya, kena 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 siletnya gitu loh, jadi luka-luka. Jadi banyak sekali garisan-garisan dia tuh yang apa, yang dia itu, merasa bahwa dia nggak butuh gitu yang namanya bulu di kaki itu. Tapi alhamdulillah sepanjang sekarang setelah saya jelaskan kembali segala macam, pemahaman dia, sudah jadi sekarang bulunya sudah tidak pernah lagi dibersihkan lagi, alhamdulillah seperti itu. Jadi awalnya sempat saya mele apa, me melepaskan, maksudnya bukan melepaskan, mengambil ya, alat cukurnya itu dari kamar mandi. Jadi kalau kakaknya, atau bapaknya, atau adiknya mau butuh ya ya harus ngambil sendiri aja di tempat yang kita kita sepakati gitu. Nah begitu juga dengan mandi. Eee, kalau mandi kan kita udah tidak saya tidak lagi mengajarkan karena saya berpikir antara untuk laki-laki diajarkan masa pubertas antara 9 sampai 10 tahun dengan asumsi tadi kemarin saya sebutkan bahwa, anak ini sudah memiliki kemampuan kemandirian dasar ya, salah satunya adalah toilet training. Jadi mandi itu udah termasuk. Jadi saya tidak perlu menanyakan kembali atau mengajar kembali bagaimana, untuk mandinya gitu ya. Jadi saya sudah menyatakan bahwa anak ini sudah bisa mandi. Jadi inilah, kepentingan perlunya kita mengajarkan anak toilet training sampai 8 tahun sudah tuntas semuanya adalah keperluan untuk ini. Jadi kalau kita mengajarkan pubertas atau apapun, anak ini sudah mampu secara mandiri ya untuk melakukan sendiri mandi gitu ya. Jangan tidak ada kekhawatiran dia harus mandinya berapa kali guyur segala macam gitu. Nah ini banyak sekali orang tua yang apa ya, yang sering banget gitu yang sampai, "Bu, ada kasus gitu di sekolah saya, 'Bu, saya kalau mandi itu saya suruh aja hitung dia begini-begini.' Eee eee, karena suka ada yang gini-gini." Tahu saya kalau anak ini mandi di sekolah, saya ngeliatnya tidak ada sabun di wajahnya, di badannya, di rambutnya, disampo ya, sampo maupun sabun di badannya, di rambutnya itu, "Kenapa bisa sampai gitu ya, Bu?" Saya gituin. Karena anak ini memang kita ada shower, ada juga gayung gitu. Jadi bersih, nggak perlu dia anak ini. Nah, saya juga bingung. Nah, itu kenapa ya? Apakah memang dia sengaja di depan orang tua, dia melakukan itu supaya ditegur, tapi kalau di sekolah tuh dia rapih banget gitu, maksudnya tidak ada sisa sabun segala macam. Nah, jadi itu yang perlu dipelajari oleh orang tua. Kenapa kalau di rumah harus diingatkan. Mungkin, masanya anak ini, tidak perlu diingatkan ya, jadi mungkin dia lagi sengaja lama-lama jadi perhatian orang tua gitu. Nah, kayak gitu ya. Kemudian untuk mandi, terus cara mandi ya, aku salah, cara mandinya salah. Seharusnya ada sikuen ya, saya ada gambar sikuen, kalau ada kekurangan nanti saya kasih yang aslinya ya. Jadi cara mandi yang saya tahu kalau ibu atau bapak mempunyai, ini gambar nanti bisa, masing-masing ya, entah itu sekuen mulai dari buka pintu, nyalakan lampu, kemudian meletakkan baju bersih, membuka baju, kemudian naruh naruh bajunya di mana, kemudian buka kran, kemudian menyiram kepala, kemudian menyiram badan, terus kemudian ya itu sekuen itu bisa bisa kita bikin gitu ya, sesuai dengan urutan-urutan yang terjadi pada anak gitu. Nah, itu biasanya dilakukan sebelum 8 tahun, anak ini sudah diajarkan.
Nah, kemudian untuk keramas, apa saja yang dilakukan dengan sampo apa. Nah, kalau misalnya ada laki-laki yang pakai conditioner, ya silakan diajarkan dengan conditioner. Nah, ini ada peraturan kalau anak laki-laki biasanya setiap mandi itu keramas ya. Nah, kalau perempuan itu apakah sore saja keramas setiap hari atau kedua hari sekali. Nah, itu tergantung daripada, apa namanya, eee peraturan di dalam rumah. Nah, ini urutan mandi ya. Ini saya ambil dari luar karena nggak sesuai seharusnya, tapi dicoba bikin sendiri. Kalau saya bikin sendiri ya dari teks, ada dari teks saya ambil gitu, ada juga sebagian dari apa sih, dari gambar asli gitu ya. Jadi semuanya itu dibantu, tapi emang lebih bagus supaya kelihatan gambarnya itu tidak maksudnya, samalah kelihatan juga nanti kalau kita ke kamar mandi jadi indah gitu gambarnya bareng sama-sama semua. Jadi kalau memang asli, asli aja, lampunya kan kita sekarang udah banyak ya, ada HP yang bisa dipergunakan untuk memoto, nanti kita kita apa namanya, kita print, kemudian kita tempel, entah itu dilaminating dulu, kita pakai velcro, ditempel atau apa terserah ya, atau langsung ditempel aja nggak masalah, itu tergantung dari kesempatan orang tua untuk membuat jadi variasi. Nah, itu bisa tuh ya dipakai untuk urutan mandi. Ya tadi saya bilang, diupayakan memang untuk saat ini, dalam menghadapi pubertas, keperluan mandi, MCK segala gitu ya, bukan MCK ya, maksud saya untuk training itu sudah lulus ya, diupayakan seperti itu. Nah, jangan lupa upayakan untuk menggunakan deodoran. Jadi macam-macam, ada yang deodoran yang di-spray, ada juga deodoran yang roll on. Jadi tergantung kita mau makainya seperti apa untuk anak kita, untuk perkenalannya. Karena ada beberapa murid saya tuh, aduh kalau sekolah kadang-kadang keringatnya udah nggak enak banget, apalagi kalau udah matahari gitu ya, walaupun kita di AC tetap ya kerasanya, nggak enak banget gitu keciumnya gitu. Jadi sampai saya pegang kulitnya aja kayak karena kebanyakan anak-anak kita autistik itu kalau saya pegang ya, kalau mungkin karena masih, logamnya masih banyak gitu ya di dalam tubuhnya, jadi saya ngelihatnya kayak seperti saya pegang besi besi berkarat ya istilahnya baunya gitu loh. Jadi saya kerasa banget gitu, karena saya orangnya agak-agak sedikit sensitif soal penciuman, jadi kadang-kadang, "Aduh, mau mandi nggak?" Saya suka tawarkan, karena di sekolah saya memang wajib bawa baju ya, anduk segala macem. Jadi saya tawarkan, "Ayo mandi yuk," gitu. Nanti saya jadi di sekolah itu, sekolah saya itu ada deodoran, ada minyak wangi, ada pewangi ruangan segala macam. Jadi ada satu murid memang yang sangat-sangat sensitif, yang kebetulan perempuan ya, yang, murid saya yang suka dandan itu. Jadi dia sangat sensitif banget kalau mencium. Jadi semua ruangan tuh sampai di AC-nya itu dia semprot dengan pewangi ruangan. Jadi, apa namanya, eee, dia bisa apa, menetralisir bau yang ada di ruangan. Jadi saya itu harus siap-siap itu, jadi seperti punya rumah kedua gitu ya untuk persiapan anak-anak saya gitu yang di sekolah. Oke, mengganti baju jangan lupa ya, jangan pakai baju itu lagi, habis baju dari tidur, bangun tidur, jangan dipakai lagi karena tidur kan itu berkeringat juga. Jadi, kalau bisa bangun tidur bisa diganti lagi bajunya, celana dalam apalagi gitu kan, harus diganti, tidak boleh pakai diulang-ulang. Nah, ini gambar ini kalau ada jerawat itu tidak apa-apa, berarti sedang ada hormon yang berjalan. Kalau kita nggak bicara hormon, kita nggak usah bahas tentang hormon. Jadi itu biasa dialami oleh kita-kita, kayak Aa tuh gitu, atau Dede begitu, papa juga dulu begitu gitu kan. Ini nggak apa-apa, jangan jangan, jerawat itu di apa namanya, dipencet-pencet, di apa namanya, di, di apa namanya, dipegangin terus, jadi membuat dia itu jadi radang, itu jangan gitu. Jadi tidak dipencet, kalau saya pakai pakai gestur tubuh juga, tidak dipencet gitu. Jadi supaya dia tahu itu posisi kayak begitu kan biasanya kalau mencet itu gayanya dua jari ya yang seperti gambar ya. Nah itu tidak boleh. Jadi saya selalu menekankan tidak boleh ini, nah kayak gitu. Jadi saya suka pakai, gestur juga, body language gitu ya, supaya mereka paham. Nah, ini kalau membersihkan wajah, eee, ada beberapa, merek ya, nantinya bisa disesuaikan dengan keluarga, gitu. Oke, sikat gigi jangan lupa. Nah, sikat gigi jangan lupa ya, sikat gigi berapa kali di rumah? Ya kalau anak biasanya kan ada yang bilangnya
1, 2 karena disesuaikan dengan mandinya gitu. Padahal sebenarnya sikat gigi itu kan sesudah makan gitu kan, kemudian sebelum tidur. Nah, itu yang perlu kita tambahkan ke mereka gitu ya. Jadi, kita harus, upayakan, apa, cara pengajarannya seperti apa yang ada di rumah, disesuaikan kalau untuk para terapis ataupun guru yang mengajarkan. Nah, ini alat yang digunakan. Jadi kalau kalau kita mengajarkan semua alat pada saat ditampilkan, alatnya sekalian dikasih tahu gitu loh. Jadi saya karena saya lagi share screen ya, saya nggak bisa langsung buka, langsung share screen lagi gitu ya. Nanti saya jelaskan di ujungnya ya. Jadi pada saat kita lagi menampilkan tentang sikat gigi dengan pasta giginya, ya kita jelaskan ini sikat giginya, ambil aja punya sikat gigi dia. Terus, apa namanya, pasta giginya yang dia biasa pakai. Jadi alatnya itu ada gitu di samping dia. Diupayakan supaya dia lebih ini. Atau perlu perlu juga ada permainan gitu supaya kita nggak ada bosen gitu. Nggak bosen cuman hanya ngejelasin aja gambar slide ini. Jadi gini, coba, Abang mana pasta gigi sama kalau tergantung anak-anak ada yang bilang pasta gigi atau odol ya. Nah, tergantung bahasa lah. Kalau dia biasa bilang odol atau pasta gigi ya kita pasta gigi ya pasta gigi, kalau bisa odol odol. Mana odol odol Abang kan ada beberapa perlengkapan yang udah disediakan ya, ada ada deodoran, ada sisir, ada ini. Ya kita kita bicara kayak ada permainan loh, dia bisa mencari apa yang dimaksud oleh kita. Nah, itu pengajaran juga kan dapat ya di situ. Nah, itu bisa kita supaya kita, enggak kaku gitu loh, enggak kaku dalam dalam, menjalankan, ini. Nah, kalau untuk para guru maupun orang tua itu modeling ya, perlu kita ajarkan modeling, kemudian kita ada semacam prompt juga. Awal-awal mungkin kalau anak kita belum paham sikat giginya baru di ujung depan doang ya, itu bisa kita prompt penuh, kemudian kita ajarkan berkali-kali dengan cara mirroring gitu ya. Kita kita berderet dengan anak sebelahan, kemudian kita sikat gigi. Jadi sama-sama menatap cermin. Jadi dia bisa melihat gerakan tangan kita kemana, dia sama. Ayo ikuti gitu kan, tirukan ya gitu, kayak gitu. Nanti ke kanan lagi, ke bawah, ke dalam, nah seperti itu. Itu lebih baik dengan modeling. Itu lebih lebih mudah untuk anak kita. Nah, menyisir rambut. Nah, sama kayak kita pengajaran, jangan lupa rambutnya disisir gitu ya. Mana sih sisir kamu yang mana yang sisir? Ya, kayak gitu. Jadi kita bisa mencari kegiatan-kegiatan yang tidak monoton dalam menjelaskan. Nah, ini kita bicara tentang perasaan yang agak sulit memang. Saya pernah mengalami suatu kendala dengan perasaan seperti itu. Jadi saya malah jadi seperti pantomin gitu ya. Kalau kamu sedih, gimana sedih? Kalau sedih gimana? Nah, saya kadang-kadang suka menyuruh dia untuk berekspresi gitu loh. Sekalian kita mengajarkan tentang ekspresi gitu. Nah, itu nggak apa-apa kalau lagi sedih. Ceritanya nanti ke siapa? Nah, nanti yang harus bicaranya ke siapa? Ke mama. Nah, foto mamanya kita kasih kalau kita terapis ya. Tapi kalau misalnya ibunya sendiri yang bapak sendiri ya, kalau kalau sedih cerita ke papa, cerita ke mama, kita tunjuk diri ini. Cerita ke siapa? Kita ulang lagi supaya mereka supaya kita tahu apakah mereka paham atau tidak. Jadi di sini diupayakan ada foto ya, foto orang tua kita, orang tua gitu ya. Nah, di sini kalau dokter ya kalau memang ada dokter ya oke silakan dokter, kalau ada foto guru silakan guru sendiri yang difoto atau terapis gitu. Kalau nggak perlu kalau misalnya kita nggak ada dokter keluarga gitu ya nggak usah lah. Orang tua sama guru juga nggak apa-apa ya. Jadi bisa diubah ya materi ini ya. Oke, jangan bicara sama orang lain, misalnya yang kita nggak kenal aja fotonya gitu ya, kita tempelin aja, ini jangan, no. Jadi ada tanda, kalau ini kan tanda ke bawah, ada juga anak kalau paham itu ada tanda garis yang tadi baju kotor itu ya, ada tanda silang di tengah-tengah gitu ya. Nah, kayak begitu. Oke, kita lanjut. Makanya tadi saya bilang materi ini tolong disimpan karena ada bentuk yang terlihat sangat vulgar ya, mungkin untuk orang tua umum, kalau saya sih nggak melihat segala sesuatu yang vulgar karena kita kalau mengajarkan anak, apa adanya gitu. Kalau kita bicara untuk penis, ya kita bicara bahasanya penis, jangan burung gitu ya. Karena ini akan menjadi persepsi yang sangat berbeda gitu. Jadi kalau saya tanya, "Ini kenapa? Ini apa?" Ada murid saya, "Ini burung." Nah, nanti kalau misalnya ada burung terbang itu disangkanya penis gitu kan. Nah, jadinya nanti ada perbedaan. Sama kayak kita mengajarkan anak untuk berbicara gitu kan, berbahasa. Jadi kalau susu ya susu saja, jangan cucu gitu. Nah, itu yang nanti akhirnya anak akan membahasakan susu itu adalah cucu gitu. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi kita mengajarkan apa yang menjadi pembiasaan di dalam lingkungan gitu ya.
Nah, ini kita udah mulai. Nah, disinilah kita akan mempelajari ini. Biasanya sih ada beberapa anak, untuk anak-anak autistik ya, tidak terlalu ngeh gitu ya, bahasa apa ya, bahasa Indonesianya, tidak tahu, tidak selalu aware gitu ya untuk, ini bahwa, tapi dengan gambar ini, jelas bahwa nanti di sini ada tumbuh bulu. Jadi, mungkin ada, kalau Bapak Ibu yang, bisa mencari gambar agak lebih besar ataupun gambarnya di apa ya, dibesarkan, posisi apa saja sih ada tumbuh bulunya, ya ada di kumis kalau laki-laki, ada di jenggot, ada di cambang, ada di ketiak, ada di dada. Kemungkinan ya nggak semua anak-anak, apa, laki-laki ada tumbuh di dada, kemudian ada ini namanya di atas penis itu ada bulu juga, di paha, di kaki, gitu. Nah, itu jelaskan saja, kita nggak usah tabu, nggak usah khawatir anak ini akan bagaimana-bagaimana, justru anak yang tidak paham itulah yang kita khawatirkan gitu, untuk melakukan sesuatu yang kita tidak inginkan. Nah, ini lebih jelas lagi untuk ke area-area penis, nanti bentuk penis juga akan berubah gitu ya. Kita kenapa di sini tidak perlu, gambar yang asli, karena memang, saya sangat menjaga, khawatir disangkanya, apa ya namanya ya, saya apa, menggambarkan, jadi kalau bisa sih gambar yang seperti ini, yang seperti kartun ya, anime gitu. Jadi biar, toh gambar ini sangat menunjang gitu ya untuk pemahaman. Seperti itu. Nah, kita nggak usah khawatir, kita tetap menggambarkan. Karena apa? Karena saya tidak mau menggambarkan aslinya gitu ya. Misalnya kalau dia mandi sama bapaknya menjelaskan dengan gambar yang aslinya seperti ini. Nah, seperti kayak gini, ini namanya ereksi. Jadi kalau kamu bangun tidur, kamu pasti akan begini, ini nggak apa-apa. Jangan sering nanti sakit. Nanti lecet, nanti luka, bukan lecet ya, mungkin bahasa lecet sulit ya, nanti luka, nanti sakit, itu tidak apa-apa. Jadi kalau bangun tidur, walaupun kalau ini kamu tidak apa-apa gitu. Jadi kita biasakan anak bahwa perubahan terjadi pada diri dia bukan sesuatu yang sifatnya, aneh bin ajaib gitu loh, ya. Jadi nggak bisa kita ini. Nah, yang agak bingung itu memang kalau untuk anak moderate ya, untuk anak moderate kita menyampaikan bagaimana mimpi basah. Saya pernah mengalami satu kesulitan. Dengan gambar pun saya agak kesulitan karena mereka agak sulit berimajinasi. Tapi lain hal dengan anak yang high functioning maupun Asperger. Kalau Asperger kita nggak usah bicara lah ya, karena kognitifnya mereka sudah bagus banget. Tapi saya mengalami, permasalahan dengan moderate ya, kalau saya pikir gini aja sih, akhirnya saya berpikir kalaupun dia mimpi basah yang tahu kan orang tua. Nah, persiapan orang tua saja, bagaimana setelah dia mimpi basah, yaitu yang kemarin saya jelaskan kemarin, kalau dia mimpi basah ketahuannya bagaimana perbedaan antara ngompol dengan mimpi basah. Kalau mimpi basah itu biasanya kalau dia, paginya berarti kan dia sudah mengalami kena udara ya, kena udara biasanya celananya akan seperti kena kapur gitu loh, agak kaku di area, sekitar sekitar penis, entah itu celana dalam, entah itu celana celana pendeknya gitu ya. Nah, itu akan kaku. Beda dengan kalau, dia ngompol, tidak ada yang kaku gitu, karena itu kan air ya, air seni itu kan air, beda gitu. Nah, jumlah pun kapasitasnya, untuk yang anak mimpi basah itu nggak sampai kena apa sih, kasur ya, sampai rembes misalnya. Beda kalau pipis gitu ya, kayak air seni, itu pasti akan banyak. Itu perbedaan seperti itu. Jadi kita bisa bedakan ya untuk ibu, maupun terapis, mungkin kalau terapis, tidak menemukan ya, karena kan ini mimpi basah ya, biasanya mimpi basah kalau tidur itu kan di rumah gitu ya. Nah, ini untuk orang tua biasanya seperti itu. Jadi jangan jangan apa, jangan kaget, jangan khawatir, jangan takut ya untuk hal-hal yang seperti ini. Oke, nah perlu juga bicara, tapi kalau anak ini memang kita tidak verbal gitu ya, tidak melakukan hal yang verbal, ya kita tidak memaksakan. Ini materi ini tidak harus kita kita berikan ya, yang ini yang apa, ada tulisan kepada siapa kamu bicaranya gitu. Ya nggak, karena autistik biasanya nggak berbicara, lain hal kalau misalnya anak, berkebutuhan lain ya, yang misalnya ID atau kebutuhan lainnya. Nah, kalau Asperger mungkin iya, bisa jadi dia bertanya gitu. Nah, ini perlu banget, saya penekanan ini untuk yang perempuan dan laki-laki perlu banget ini tempat umum dan pribadi. Kenapa? Karena kalau laki-laki sering yang terjadi adalah dia masturbasi. Jadi dia selalu bermain dengan penisnya di tempat keramaian, ya, apa namanya,
pada saat dia apa, berjalan, entah itu dia di ruangan pada saat ada tamu. Saya pernah ada kasus waktu itu, memang murid ini datang ke sekolah saya usianya sudah 17 tahun ya, kebetulan dari daerah. Dia ada dua berkebutuhan, autistik dan tuli gitu ya. Jadi dan dia mempunyai mata yang sangat apa ya, berat sekali visusnya ya, jadinya ada low vision juga gitu. Jadi dia masturbasi itu di depan temennya, yang jadi pas kakaknya gitu, pas teman kakaknya bertamu dia masturbasi di situ. Jadi sampai kakaknya, aduh marah, gimana ya Bu Eni? Ya karena dia belum tahu tentang apa sih tempat umum, apa sih tempat khusus. Jadi kalau kita mau menggambarkan gitu, kita mengajarkan dia kalau mau melakukan di kamar saja atau di kamar mandi, itu aja. Nah itu seperti yang saya bilang kemarin, semua kembali lagi kepada peraturan yang diterapkan di rumah. Apakah masturbasi pada saat anak ini awal-awal, apakah didiamkan saja ataupun atau mungkin langsung kita cut dengan distraksi yang mulus gitu ya istilahnya. Jadi bukan dengan bentakan, bukan dengan teriakan gitu. Jadi maksud saya begini, itu peraturan masing-masing ya, kita peraturan masing. Kalau saya gini, saya pernah melihat Pak Is istilahnya masturbasi di kamar, tapi saya pikir ya sudahlah, dia kayaknya sudah prosesnya udah setengah gitu ya, jadi saya biarkan saja. Tapi ya dengan konsekuensi yang seperti dijelaskan kemarin itu, ya nanti dia harus mencuci, kemudian membersihkan dirinya gitu ya, untuk supaya dia mandi sesuai dengan koordinat apa namanya, sesuai dengan adab kita sebagai orang Islam, seperti itu. Nah, jadi untuk yang daerah umum itu umum dan pribadi ya, kita terus ada umum dan pribadi. Apa saja yang boleh itu dilakukan, apa saja kalau tempat pribadi gitu. Kalau pribadi itu kan di kamar mandi gitu ya. Nah, yang boleh dilakukan itu adalah pakai celana, pakai baju, buka celana, pipis, gitu ya. Ada beberapa orang tua sih mengajarkan kalau ngumpul di kamar mandi. Aduh, kalau saya kayaknya kita aja kadang-kadang kalau ngumpul nggak di kamar mandi ya gitu ya. Kadang-kadang kita kalau lagi ini, ya salah saya sih nggak melihat, kecuali jangan sampai di depan orang. Kan kadang-kadang anak kita kalau mengupil gitu ya, kadang-kadang ada yang dimakan gitu ya. Dulu Pak Is dulu masih kecil seperti itu, dan ada beberapa anak autistik yang saya temukan masih begitu. Jadi kesannya itu kayak makanan, atau dia pengen ngerasa ini asin apa gitu ya. Nah, itu jangan seperti itu kita ajarkan. Jadi ada beberapa peraturan yang kita masukkan yang memang sesuai dengan koridor pemahaman dari orang tua. Itu ya, kalau saya seperti itu. Nah, ini harus ada pembagian yang sifatnya lebih jelas. Nah, ini yang sangat penting, yang boleh disentuh, bersentuhan, yang boleh tidak. Ini seperti itu. Ya, apalagi pandemi ya, sekarang kita nggak boleh bersentuhan dengan teman. Nah, ini boleh sepuk tangan, tos, jabat tangan, berpegangan, misalnya gitu ya. Nah, itu yang tidak boleh adalah misalnya kita telanjang ataupun tidak pakaian keluar. Oke, mungkin itu saja yang untuk laki-laki. Sedangkan kalau yang untuk perempuan, ada beberapa hal yang sama ya. Untuk perempuan ada beberapa gambar yang sama, jadi saya tidak perlu menjabarkan lagi. Jadi itu sama dengan laki-laki ya untuk alatnya. Nah, cuman hanya saja untuk gambar berbeda, karena nanti tampilkan juga gambar dia masih kecil sampai dia besar sekarang. Nah, untuk juga begitu juga dengan cara penyampaian makanan seimbangnya disesuaikan dengan apa yang biasa dimakan. Begitu juga dengan olahraga ya, gambar orang olahraga ini bolehlah pakai gambar, kalau atau lebih bagus lagi dia senang olahraga, kita foto dia lagi main basket, dia lagi lari, dia lagi jalan, dia lagi main sepeda, kita foto gitu ya, supaya lebih konkret gambarnya. Tidur, dia bisa lagi dia lagi apa, nah kamu tidurnya cukup, kamu tidurnya nanti jangan malam-malam ya Dek, gitu. Kamu tidur jam 9, ingat jam 9, kalau perlu kita tulis aja pakai angka 9, jarum pendeknya ke angka 9, jarum panjangnya di angka 12. Nah kayak seperti itu. Jadi supaya dia bisa tahu, oh tidur jam segini, nanti bisa bangun jam segini. Nah, ini yang perempuan ya, tumbuh ada bulunya di sini, ada di paha, segala macam. Nah, cara mencukurnya sama dengan laki-laki, kita ajarkan ya, dengan modeling ya. Kita bisa dengan imitasi nantinya dia gitu, jadi bisa tahu.
Oke, alat cukurnya ya kita sama tadi yang mengenal laki-laki, kita perlihatkan alat cukurnya, peralatannya apa saja. Kalau saya kalau tidak ada, sabun untuk mencuci apa, untuk shaving cream itu ya, kalau saya nggak punya, ya saya kadang-kadang pakai sabun, yang penting dia itu ada ada apa, yang licin gitu ya, tidak kering gitu ya, pada saat kita mencukur gitu. Nah, ini ada untuk, kalau orang tua punya ya sekitar kaki ada ketiak, ada khusus ya, ini nggak masalah tergantung dari keluarga. Nah, sama dengan mandi ya. Nah, caranya sama tadi saya bilang, buatlah permainan, "Kalau mandi pakai apa, deh? Mana ini, mana mana peralatan mandi?" Gitu. Nah, itu sama kita mengajarkan juga apa-apa yang kita ajarkan ya untuk, dia tahu nggak sih kalau mandi itu bawa apa aja gitu, ya, peralatan apa saja yang dibutuhkan, gitu ya. Nah, ini bagian-bagian, jangan lupa. Nah, ada tuh kalau di belakang, kalau punggung kan nggak bisa, pakai ini ya. Nah, kita kasih tahu, ada yang orang tua pakai sikat belakang gitu ya, ada yang pakai apa sih, semacam spons ya, yang panjang biar bisa menjangkau area belakang gitu. Nah, itu bisa diajarkan pada saat itu. Nah, sama ya dengan keramas. Nah, oke, nanti kita, oh ini pakai pelembut ya, pakai conditioner. Nah, pakai deodoran, semuanya juga imitasi, modeling ya. Nah, memakai pakaian bersih, sama juga dengan tadi. Urutan mandi juga yang udah pasti kita sudah lihat, sama dengan jerawat juga ya. Itu kita bilang bahwa ini nggak apa-apa, kalau perlu nanti pakai obat, nanti mama aja ke dokter kalau dia bisa ya. Memang kita ada rencana misalnya ke dokter gitu ya, ada obat khusus atau apalah gitu ya. Itu tergantung dari kondisi anak. Nah, ini kalau memang ada orang tua mengajarkan untuk membersihkan wajah gitu ya, mungkin bisa dipakai barengan sama ibunya atau apa yang mungkin kita ajarkan dengan modeling jadi berdua sebelum tidur kita, ayo deh kita bersihin wajah dulu yuk sebelum tidur gitu, bisa tuh diajarkan bersama ibu. Jadi ibu melakukan juga, anak juga melakukan, jadi kan sekalian ya. Nah, yang nggak boleh gambar ini harus diperbesar ya, gambar yang sedang memencet apa namanya, memencet jerawat harus diperbesar supaya anak pahat, itu tidak boleh. Nah, apa sih ya untuk mandi ya, maaf, sikat gigi ya, kapan saja kita boleh, kita bikin peraturan di rumah, sekalian kita mengenalkan peraturan juga. Begitu juga dengan peralatannya mandi ya tadi, peralatan untuk sikat gigi. Nah, caranya juga tadi, caranya bisa dengan modeling. Kemudian sisir kita jelaskan lagi sisir. Nah, ada yang dirasakan. Tadi saya bilang kalau sedih gitu gimana, nanti cerita ke mama, ke papa gitu ya. Kalau nggak, yang tadi saya bilang kalau kita nggak punya dokter khusus ya nggak usah. Gitu ya. Kalau anak yang nggak sekolah juga nggak usah lah ada guru khusus, gambarkan aja adalah ke orang tua. Nah, ini kayaknya nggak perlu, kalau memang nggak perlu, nggak apa-apa, nggak dipakai ya, untuk yang bicara yang tidak boleh. Nah, ini kita kembali lagi ke sini, maaf untuk yang bapak-bapak ya, karena di sini ada bentuk seperti ini. Nah, ini memang perlu lihat, anak perlu tahu nanti ada daerah yang di genitalianya itu ya ada perubahan bentuk maupun apa ya, perubahan di sekitarnya seperti tumbuhnya bulu segala macam ya, itu yang harus kita jaga pemakaian. Terus bagaimana kita memakai bra, nah itu perlu banget ya untuk orang tua ya. Jadi makanya pernah saya menemukan satu kasus yang orang tua kekeh menggunakan pakai branya itu di belakang. Jadi mengupayakan supaya anak tangannya ke belakang. Kalau saya bilang janganlah, kita aja susah gitu ya. Kita kalau pakai bra itu kan diputer ya. Jadi kaitannya dulu di depan gitu kan, baru kita puter gitu. Nah, itu ajarkan anak cara seperti itu. Untuk awal-awal mungkin kita mengajarkan pakai mini set. Jadi nggak serepet kita pakai bra, dan bra itu kan kayaknya kalau untuk anak yang masih baru tumbuh di daerah ujung payudaranya ya kita nggak perlulah pakai bra ya. Perlu juga nanti mini set dulu kita latih supaya anak itu. Jadi kalau anak udah 8 tahun, persyaratannya kalau saya mengajarkan anak yang perempuan khususnya itu, karena saya kan suka membantu memandikan gitu ya. Anak ini saya lihat misalnya tumbuh payudaranya sudah mulai kayak mencuat ya di daerah putingnya, daerah areolanya. Jadi saya ngelihatnya itu ini anak udah kemungkinan besar sebulan 2 bulan lagi anak ini akan haid. Apalagi kalau dibuktikan dengan
tumbuhnya pubis halus di daerah sekitar vagina. Jadi simfisis pubis di atas vagina ya. Yang di atas vagina itu namanya simfisis pubis. Jadi itu tumbuh bulu-bulu. Nah itu biasanya tidak akan lama dan memang terbukti beberapa kasus anak-anak di sekolah saya tidak lama kemudian dia haid ya. Alhamdulillah jadi sudah belajar. Jadi dari sekian saya mempunyai anak, memang saya buka sekolah 10 tahun lebih gitu ya. Murid perempuan saya nggak banyak. Murid saya nggak banyak. Dulu dari 35 murid perempuan saya hanya 6. Jadi memang lebih banyak laki-laki. Jadi saya banyak kesempatan buat yang perempuan untuk saya monitor gitu loh. Saya monitor mengenai perkembangan, saya bicara dengan orang tua. Nah, saya wanti-wanti nanti anak yang sudah head, akhirnya saya nanti bicara dengan orang tua wawancara ya mengenai tidurnya masih bareng apa kagak segala macam. Sama dengan yang laki-laki juga. Kalau laki-laki saya berdasarkan usia ya, berdasarkan usia. Nah, ini jadi pertama kita ajarkan mini set dulu, dibiasakan, sama kita pembiasaan untuk menggunakan panty liner ya, menggunakan panty liner, kemudian kita baru kita jangan langsung pembalut karena pembalut itu agak tebal dan agak panjang, sedangkan kalau panty liner itu kan tipis dan pendek gitu ya. Nah itu jadi kita bisa mengajarkan itu dulu sampai dia betah, sampai dia bisa jadi setiap kalau guru mengajarkan itu sampai dia pulang sekolah gitu loh. Sebelum pulang sekolah dia disuruh untuk membersihkan walaupun tidak ada head ya. Kalau saya mengajarkan kan memang mereka belum head ya. Jadi saya mengajarkan mereka sudah pakai, mereka harus cuci gitu. Nah caranya gimana supaya kita latih supaya dia tidak buang sembarangan. Caranya tergantung nanti orang tua juga. Bu, enaknya gimana? Mau pakai koran kah? Mau pakai kantong plastik kah? Entah apa. Kan biasanya kalau kita menggunakan bungkusnya gitu ya, bungkusnya kita taruh kemudian kita pakai plastik gitu ya, kayak gitulah. Itu tergantung peraturan-peraturan. Nah, ini kita ajarkan, mereka paham, alhamdulillah sepanjang ini dengan autistik mereka paham ada timbul bulu. Sampai hal ini mereka tidak ada keluhan dari orang tua ya. Sepanjang ini tidak ada keluhan orang tua yang dia tidak sampai misalnya tidak suka dengan pertumbuhan yang ada di daerah kemaluan. Alhamdulillah, karena alhamdulillah mungkin pemahaman. Nah, ini ada gambar seperti ini ya. Maaf Bapak, kalau ada Bapak di sini. Nah, ini kita gambarkan. Nah, head itu ada darah, ada kemaluan yang sifatnya nanti akan tumbuh bulu di sini. Ini lebih jelas. Nah, ini head. Nanti saya kasih tahu ya, saya beritahukan bagaimana darah ya yang ada di ini dengan cara bukan darah asli tapi menggunakan pewarna makanan. Nah, kita kasih tahu juga head itu kadang-kadang ada pertama-tama ada 3 hari, ada 7 hari dari Senin. Nah, kalau anak sudah paham tentang hari-hari ya itu lebih enak lagi ya. Jadi kita enggak ini. Tapi ada beberapa anak mungkin enggak terlalu mempermasalahkan ini, jadi lebih bagaimana kita kerja sehari-hari. Nah, periode kita agak sulit memang menceritakan kepada anak-anak karena kan ada beberapa kasus anak juga pada saat head pertama kadang-kadang 2 bulan kemudian baru dia ada head lagi gitu ya. Nah, ini agak kita nggak terlalu fokus di sini. Ya, terus cara pengganti pembalut ini kita ajarkan dengan cara praktek. Cara menyimpannya itu ya untuk yang bersih ya, persiapan nanti taruh di mana. Tuh, jangan lupa setiap apapun kegiatan yang sifatnya untuk membersihkan itu dengan cuci tangan. Nah, meletakkan pembalut. Nih, ini nanti kita praktek gitu ya. Menggantikan pembalut gimana caranya gitu ya. Nanti saya juga praktek. Mudah-mudahan tadi videonya tadi saya cari ya. Nah, berapa sering sih kita ganti pembalut? Nah, kita kasih tahu. Nah, kalau saya di sekolah kebetulan alhamdulillah anak ini yang verbal dia udah biasa di sekolahan pada saat istirahat diganti. Jadi saya mengajarkan dia dia menggantikan pembalut. Nah, ada juga yang memang low gitu ya kita ajarkan ingatkan, ayo ganti gitu. Tapi walaupun dia sudah bisa sendiri, alhamdulillah kalau low juga murid saya bisa, alhamdulillah itu. Saya ada punya murid yang moderate sama low ya, low autism, alhamdulillah bisa. Jadi walaupun hanya kita ingetin gitu ya, jangan sampai dia udah penuh di pembalutnya akhirnya sampai tembus gitu ya ke celana atau gimana. Nah, itu jadi kita ingatkan pada saat jam istirahat kita minta dia untuk ganti. Tapi untuk membersihkan, memakainya alhamdulillah sudah bisa. Nah, itu ya senangnya gitu ya kalau kita sudah mengajarkan anak sebelum pada saat dia head ya jadinya dia sudah bisa. Nah, ini yang perempuan kita kasih gambaran kalau misalnya kram atau sakit perut itu udah biasa. Jadi caranya apa? Nanti kasih tahu mama.
sakit kah gitu kan, kayak gitu ya kalau ibu. Jadi kita kasih tahu daerah perut mana gitu ya kan, perutnya itu kan bukan perut yang kayak kita sakit perut ya, tapi areanya agak ke bawah. Jadi biasanya terjadi itu ada di sekitar antara antara pusar dan di atas simfisis pubis yang ada bulu ya. Itu namanya simfisis pubis. Jadi sebelum di bawahnya lagi vagina, kemudian jadi di atasnya vagina itu ada bulu-bulu, itu namanya simfisis pubis. Nah itu sakitnya itu di daerah rahim itu agak ke bawah. Ini karena bentuk rahim itu kan bentuknya adalah ke arah ke bawah, jadi agak ke atas, di atas sedikit dari ini. Jadi bukan di atas pusar ya, itu kalau udah saya gitu udah ke lambung. Jadi diafragma itu beda. Jadi posisinya itu di luar daripada daerah kolon gitu ya. Jadi tidak sama. Jadi dia lebih mendekati kandung kencing. Nah, makanya kalau ibu hamil itu kan kenapa kandung kencingnya agak di depan. Jadi kalau setiap ibu hamil yang sudah besar, dia itu baunya mau kencing karena memang karena kandung kemihnya itu tertekan oleh besarnya kehamilan. Nah, itu ya. Jadi posisi rahim itu dekat dengan kandung kemih. Nah, itu bisa digunakan dengan misalnya obat, kalau memang orang tua biasa menggunakan obat, entah itu jamu, entah itu dengan air hangat gitu ya, ditaruh di botol, dilapisi dengan kain atau handuk, dan diletakkan di tempat area sakitnya. Itu biasanya suka untuk menghindari daerah kram ya, wilayah kram, supaya tidak terjadi ketegangan otot yang ada di daerah rahim. Gitu ya, area pribadi. Nah ini kejahatan ini tidak boleh dibicarakan ya, nggak boleh ngomong-ngomong. Nah ya, ini juga kalau kita maunya orang tua, yang boleh bicarakan orang tua aja, fotonya gambar di sini, nggak usah ada yang lain ya. Nah ini boleh dilakukan, tapi sama dengan yang laki-laki ya. Yang laki-laki kita kenalkan tempat yang umum sama tempat yang pribadi ya, supaya dia pakai BH-nya, pakai celananya. Kalau dari kamar mandi kan, karena saya nggak tahu peraturan dari setiap rumah, apakah dari kamar mandi dia sudah membawa celana, BH sama daster misalnya gitu ya untuk bajunya. Kalau ini apakah ada handukan, ya itu kembali lagi ke orang tua. Tapi kalau saya sih menyarankan, kalau kamar mandinya tidak satu di dalam kamar dan anak itu tidak di situ, ya kalau saya sih berpikirnya lebih baik anak ini memakainya di kamar mandi gitu ya, pakai bajunya. Tapi ya, itu kembali lagi ke peraturan di orang tua. Oke, nah ini boleh disentuh atau tidak boleh disentuh, sama ya. Nah, ini daerah yang gambar ini nih, yang ini saya tambahan ya. Ada yang bagian yang tidak boleh, yang boleh disentuh oleh orang lain dan tidak boleh dilihat gitu. Yang tidak boleh disentuh ada bibir, dada, kemaluan. Kalau perempuannya, kalau laki-laki adalah anus, kemudian apa lagi ya, kalau laki-laki ya kayaknya anus ya, mungkin entah mulut juga itu tidak boleh ya, tapi nggak apa-apa, itu biasanya anus yang tidak boleh, atau pantat kita bilang itu tidak boleh dipegang. Nah, kalau pegang gimana sih gitu, katakan aja kalau dipegang nanti bilang tidak, no gitu ya, kita ajarkan ekspresi kita tidak gitu kan. Ini kan saya ngeliatnya wajahnya itu benar-benar apa ya, gelak banget ya, jadi seperti itu. Atau teriak tolong ya, gimana kalau tolongnya, ada kalau anak outside pernah menemukan, sampai saya ketawa sendiri gitu ya, tolongnya tolong gitu, aduh ya Allah, dia bilang teriak lagi tolong, gerang lagi tolong, sampai kita latihan gitu, latihan kayak kita nyanyi gitu kan, latihan yang penuh dengan suara gitu, berapa desibelnya, yang berapa penjangkauan ya, itu yang harus kita ajarkan. Jadi atau kita lari gimana, kencang kayak gitu. Nah itu diajarkan kita sampai ekspresif ya, sampai anak ini paham. Jadi kalau yang sudah nanti jangan lupa apa, nah kita ulang. Nah, jangan mau terima kalau dikasih permen, dikasih mainan ataupun uang, tidak boleh. Yang boleh dikasih itu adalah mama, papa. Yang boleh ngasih adalah mama, papa, kemudian kakak, kemudian kalau dari om, mama, tante bisa bilang mama dulu ya gitu. Nah, kayak gitulah. Kita bisa gambarkan. Nah, jangan lupa semua apa yang kamu temui itu cerita kepada orang tua, kepada mama, papa, atau ayah, umi itu ya, atau siapa gitu yang sebutan dari orang tua. Oke, kemudian udah ya. Nah, ini bisa nanti bisa diambil oleh oleh
entah sama saya ataupun sama Mbak Ruri. Oke, sekarang saya mau menggambarkan tentang alat-alat gitu ya. Jadi kita di sini ada yang tadi saya bilang permainan ya. Kalau untuk yang perempuan kita sediakan alat-alat ini. Yang mana nih sabun? Oh ini sabun. Kalau kita pakai sabun yang seperti ini. Ada yang biasanya sabunnya itu menggunakan sabun batang ya, yang ada beberapa orang tua ya seperti ini. Saya contohnya seperti ini aja. Nah ini seperti ini kalau memang pakai ya. Atau khusus untuk sabun ya yang biasa dipakai kita bawa aja. Nah sama dengan sikat gigi gitu ya. Nanti jangan lupa mana sikat gigi. Jadi kita sekalian mengajarkan kepada anak mana sikat gigi, odol gitu ya. Kalau barangkali ada anak-anak yang masih diajarkan gitu ya. Nah, seperti itu ya, kita ajarkan seperti ini. Kemudian nah, ini kayak gini bisa cukur supaya kamu jangan banyak ini nanti tutup lagi ya kalau udah dipakai. Seperti itu, jangan lupa pakai deodoran. Nah, pasta gigi yang kita tampilkan semuanya ya. Kita tampilkan kepada anak supaya anak ini paham apa yang kita pakai, apa yang dibutuhkan gitu ya. Seperti ini. Jadi kita persiapkan itu di satu kotak yang sudah khusus kita persiapkan ya. Makanya saya bilang yang namanya kita menggunakan peralatan untuk mengajarkan anak perubahan-perubahan terjadi pada diri dia, itu harus kita diupayakan kerjasama dengan orang tua. Kalau untuk guru ya, beda kalau orang tua kan lebih enak lagi. Oke, saya bicara tentang anak perempuan ya, tentang anak perempuan. Saya mengajarkan pada saat dia 8 tahun ya, walaupun dia tidak head ya, 8 tahun, saya mengajarkan anak ini pertama-tama adalah panty liner. Panty liner kenapa? Karena kalau panty liner ini kan sifatnya kecil ya, tipis ya. Kemudian dia lebih mudah. Saya nggak menggunakan pakai celana, kayak nggak enak juga ya kalau pakai celana. Saya paham, semua pasti tahu cara pemakaiannya ya. Orang tua pasti tahu. Nah, posisinya seperti ini. Kita ajarkan secara perlahan-lahan, kita tunjukkan kepada anak contoh celananya letakkannya kita sampai ajarkan seperti ini. Ajarkan dibuka, ayo gimana dibukanya? Sampai dia mengerjakan sendiri. Oke, dibuka pinter sampai selesai. Buka semuanya. Oke, kemudian jangan lupa tempel di celana. Nah, seperti ini. Nah, pertama mungkin celananya kita ajarkan dibalik dulu atau bagaimana ya, itu tergantung dari orang tua atau terapis untuk mengajarkan. Kemudian ayo kita dipakai. Nah, kita lihat dalam berapa jam anak ini tahan atau tidak pemakaiannya. Kalau dia tidak tahan, kita tulis. Gitu. Misalnya dia tahan 1 jam. Oh, oke, dia hanya bisa tahan 1 jam ya. Berarti besok kita ajarkan lagi supaya apa? Supaya dia bisa bertahan minimal 2 jam. Nah, selanjutnya sampai maksimal sampai kita mengganti itu kan 3 jam misalnya ya sudah baru kita lepaskan. Jadi dalam mengajarkan anak untuk terapis jangan lupa ajarkan pula sekaligus untuk mencuci. Jadi kalau dia pulang dia dalam kondisi tidak pakai panty lagi gitu loh ya. Jadi dia sudah belajar untuk bagaimana ini karena ada kesulitan dari anak kita masalah mencucinya gitu. Apalagi saya mengajarkan anak gitu ya dengan menggunakan pembalut. Nah, kemarin saya sebelum saya meminta guru pendamping untuk mengajarkan menggunakan softtek, saya bilang sama guru dengan briefing ya. Saya bilang ke orang tua, pilihannya apa? Saya japri orang tua ini, pilihannya pakai wings kah gitu ya. Mungkin kalau bapak-bapak nggak ngerti kali wings ya. Pakai sayap kah gitu atau kenapa gitu. Ya, akhirnya orang tua, "Oh, saya biasa pakai wings." Ya, oke ya, kita sepakat ya. Terus saya juga pernah kasus juga yang kemarin cerita yang ada orang tua menolak pembalut karena mereka maunya adalah pakai diapers ya. Ya, itu silakan saja. Tapi saya berkata bahwa diapers itu agak sulit ya, agak sulit untuk dicuci segala macam. Tapi karena orang tua ini bersikeras ya sudahlah itu saya udah nggak berani untuk mengganggu lagi. Nah jadi saya ajarkan sampai di mana saya buka, kemudian saya tempelkan. Ini menempelkan aja saya sampai mengajarkan cara pakai tangan. Nah itu saya bantu begini. Sampai seperti itu gitu. Nah itu pelan-pelan sekali sampai seperti ini. Nah, bagus kan? Nah, nanti dipakai seperti kita mengajarkan panty lagi tadi ya, dipakai. Nah, cuman untuk para orang tua, guru, jangan lupa kita mengajarkan supaya anak ini terlihat nantinya jijik atau tidak dengan darahnya sendiri. Saya pakai ini. Nah, saya pakai pewarna makanan ya. Banyak lah ya, mereknya banyak. Saya khusus warnanya adalah merah. Jadi saya menggunakan ini untuk murid-murid saya dan mereka benar akhirnya mereka tahu jijik gitu. Nah, saya langsung masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Seperti itu ya, kayak darah kan. Waduh, gimana nih gitu.
Nah, akhirnya mereka saya ajarkan seperti itu dan saya memberikan ke mereka itu, apa namanya, seperti ini ya, seperti seolah-olah benar-benar darah dan saya mengajarkan cara mencuci. Saya ajak mereka ke kamar mandi untuk mencuci. Nah, setelah mencuci bagaimana saya ajarkan ini dibawa ya, atau mungkin kita udah persiapan, mau pakai kantong plastik ya atau apa untuk membuang gitu ya. Yang penting kita ajarkan semua bendanya yang anak ini sudah membawa tempat untuk pembuangan. Nah, saya minta mereka mencuci sampai di mana anak ini, apa namanya, bisa apa namanya, bisa, eee, maksudnya tidak menolak ya. Jadi ada yang ekspresinya jadi kayak nggak enak gini, "Ih kok gini-gini ya?" Gitu ya. Ternyata mereka itu, memang benar-benar, jijik. Nah itu kan lebih baik kita sekarang gitu ya, mengajarkan supaya mereka tidak jijik, karena nanti warnanya akan sama seperti ini gitu ya. Warnanya akan sama seperti, pewarna makanan, seperti ini ya. Jadi, kita mengajarkan supaya mereka nggak jijik. Mbak Ruri masih ada waktukah kalau saya men-share, video murid saya? Masih ada Mic-nya waktu Bu, ini kebetulan, belum ada yang tanya, barangkali pada deg-degan atau gimana saya nggak tahu. Belum ada satupun yang tanya. Jadi, silakan kalau mau dipasang, videonya boleh, mau di-share oke beberapa menit. oke ya, saya share aja ya, murid saya kebetulan baru beberapa waktu lalu saya ajak dia untuk belajar gitu ya, karena kebetulan memang target saya saat ini, untuk apa namanya, belajar tentang ini. Oke, kelihatankah? Eee, Suaranya nggak ada ya? nggak ada suaranya dan agak putus-putus juga sih, Bu. Oh gitu ya, agak berat kayaknya memang Heeh nggak bisa ini, heeh. ah, Nah, ya jadi saya menggunakan ini aja ya, saya ceritakan saya menggunakan, nggak kadang-kadang saya nggak bawa tablet ya, saya menggunakan HP. Nah kebetulan memang ini bukan autistik ya, yang ini loh, yang jilbab merah ini adalah low vision, ada sedikit mungkin ID-nya karena ibunya nggak karena ibunya nggak apa namanya, nggak nggak tes gitu, tes IQ. Yang jilbab kuning ini, kuning biru ini ada ID, jadi mereka tenang ya. Nah, saya jabarkan cuma gambar tentang pemakaian, softtek. Nah, ini kebetulan karena kita nggak bawa celana, jadi saya pakai kertas. Jadi saya mengajarkan bagaimana cara, mereka itu memasang. Nah, ini langsung saya setelah ada penjabaran, penjelasan, saya minta itu saya buka itu mulai dari buka ya, bukan saya yang buka, tapi saya mengajarkan cara bukanya. Nah, kebetulan karena dia matanya kurang melihat, jadi saya ngasih tahu itu cara bukanya bagaimana, segala macam. Nah, supaya mereka tahu dari awal. Nah, itu kita kalau memang dia butuh bantuan, kita perlu bantuan sedikit. Jadi, di situ kita ada digambarkan bahwa, cara bukanya, kemudian ditempelnya seperti apa, itu sampai seperti itu. Nah, tempelnya harus lebih rata ke celana. Nah, kemudian buka, nah ini kan karena pakai sayap, anak ini masih belum paham bukanya gimana karena mungkin dia tidak pernah melihat ibunya. Nah, itu diajarkan seperti itu, dibuka ada lemnya. Nah, seperti itu ya. Jadi diberikan. Nah, ini ada gambar seperti itu. Saya ajarkan sampai di mana wings wingnya itu dilatih gitu tuh, dia supaya menempel di area itu. Nah, jadi, saya tuh kan saya bantu ya supaya supaya melakukan dengan rapih gitu, supaya nggak berjalan-jalan di apa, nanti pada saat dipakai gitu. Nah, jadi saya tuh, ajarkan sampai sedetil itu kepada anak ya, sampai saya latih anaknya itu memegang sayap supaya bisa, bagian sayapnya supaya bisa merekat dengan baik, sampai tuh seperti itu ya gambarnya sampai, kita lebih apa, lebih detail. Nah, nanti setelah itu saya kemudian pakai pewarna makanan, menggunakan pewarna makanannya, dia kok, "Oh ini darah, ini misalkan darah ya, oh seperti itu." Nah, jadi anak ini udah melihat aslinya gitu ya, contoh aslinya. Oke, saya menggambarkan lagi untuk cara menyuci nih. Nah, di sini saya kebetulan kamar mandinya agak jauh gitu ya. Jadi saya, anggap aja nih kamar mandi karena saya kalau autistik kan saya harus pola pola, apa ya, pola kebiasaan ya. Jadi saya, harus ke kamar mandi, tapi karena ini bukan autistik jadi saya agak lebih ini. Nah, saya akhirnya suruh anak mencuci dan ternyata, anak ini mencucinya
agak jijik gitu loh, agak-agak sepinggir-pinggir gitu ya, di pinggir-pinggir terus nanti dia gerakan tangannya harus saya ini kan ajarkan dulu karena dia, tuh seperti itu tuh jadi kayak kalau beda dengan yang ID ya, yang ID tuh kayaknya dia nggak terlalu jijik jadi dia bisa, nah tuh dia mencuci kok darahnya nggak selesai-selesai, emang kebetulan saya kasihnya terlalu banyak juga. Jadi dia mulai agak, terdistraksi dengan, warna merah yang ada di tangan. Nah itu dia dia masih belum bisa memeras gitu ya, dia masih ada, kesan jijik, tapi pada sebenarnya nah dia begitu tuh bagus, nah akhirnya bisa saya ajarkan, nah seperti itu. Jadi kayak mencuci dia, diperusnya ke bawah, jadi lama-lama kok kayak nggak selesai-selesai. Nah seperti itu, sampai di mana dia harus membuang sampah, dia membuang di tempat sampah maksud saya. Nah itu pengajaran itu memang perlu banget kita kita berikan kepada anak supaya apa, supaya anak ini paham ya bahwa, cara pengajaran itu harus sesuai dengan apa yang nantinya akan dihadapi oleh anak-anak kita. Jangan kita merasa eee, gambarannya nggak sesuai. Nah, malah justru anak kita nanti bingung gitu. Untuk yang perempuan ya, nanti bingung gimana caranya. Karena banyak banget kita belum nanti memikirkan, bagaimana dia untuk masalah, mudinya. Kalau perempuan biasanya memang suka mudik ya, mudinya pada saat dia mau haid itu paling bawaannya rungsing. Nah, itu saya sering banget menemukan anak yang bawaannya dari awal sampai sampai pulang sekolah itu, nangis aja kerjaannya gitu. Nah, akhirnya, saya cuman menanyakan ke orang tua, "Mungkin mau haid kali ya, Bu, ya?" Jadi kita sekarang bukan sekarang ya, saya dari dulu menghafal gitu jadwal haid anak anak murid saya gitu. Ini anak ini murid haidnya kapan kapan, jadi persiapan kita pengobatan, obat-obat yang paling tidak obat luar ya, yang bisa kita berikan ke anak ini, sepanjang dia masih di sekolah ya bisa kita berikan, seperti itu. Mungkin itu aja Mbak Ruri yang bisa saya sampaikan. Iya, Saya menunggu pertanyaan aja dari, ya. Terima teman-teman. kasih, ya terima kasih Bu Erni, penjelasannya udah sangat jelas ya rasanya, gimana sampai sedetil apa kita harus menjelaskan dan ternyata memang harus detail sekali dan juga harus sejelas-jelas mungkin. Jadi kadang-kadang mungkin kalau urusan puberti kita agak-agak malu-malu kucing gitu ya menjelaskan, kebanyakan Iya, orang tua kan gitu ya. Tapi ternyata ya nggak bisa begitu, daripada mereka salah tangkap, maksudnya apa, nggak ngerti, ya lebih baik memang kita harus terus terang gitu ya, dengan dibantu dengan gambar dan langkah-langkahnya juga semua harus jelas, sangat-sangat detail, dan ya karena materinya ternyata cukup banyak untuk bisa, terjadi apa namanya, sampai dia siap benar-benar puberti, tentu, harus diperkenalkan dari, usia yang sebelum dia puberti, jauh sebelum puberti. iya, Tadi anak perempuan udah umur 8 tahun ya, Bu, udah harus pakai iya, pensil liner. Apalagi iya, banyak juga anak ABK kan banyak juga yang pubernya agak lebih cepat ya, Bu, ya. Jadi, iya betul. ya itulah yang harus diingatkan oleh orang tua. Nah, ini kemudian ada pertanyaan, Bu, ini materi atau gambar akan di-share ya, Bu, ya? Bu ini boleh di-share? Ada yang nanya? Iya boleh boleh boleh, nggak Ya apa-apa. nanti, setelah dapat Bu Erni dari Bu Erni nanti akan share. Kemudian yang berikutnya adalah, Bu ini kan pertama kali anaknya kan dipakein panty liner. Waktu ngajarinnya kalau ditanya buat apa, jawabnya apa ya? Kalau pentiliner itu kan bisa kita ajarkan dia untuk supaya tidak keringat, karena kan fungsi pentiliner sebenarnya bukan untuk head ya, sebenarnya. Karena pentiliner itu kan cuman hanya, kita kalau ada yang berkeringat, kita pakai penti. Sebenarnya kalau penti itu kalau untuk anak sendiri itu adalah, kita kayak kita mengajarkan sesuatu, tapi kita mengajarkan kayak DDT gitu ya, Mbak Rudi, dari pecahan kecil menjadi pecahan yang besar gitu loh, Mbak. Jadi, apa ya namanya ya, penti itu sebenarnya tujuannya untuk itu. Tapi kalau digunakan ditanya soal fungsi oleh anak kita, ya kita bisa jawabnya ini supaya, untuk keringat. Karena kalau untuk head itu tidak bisa dipakai karena head itu kan cairannya lebih banyak ya, lebih banyak dibandingkan kalau kita keringat. Nah, ini kita bisa jawabnya seperti itu. Jadi penti itu gunanya adalah supaya, kita yang mempunyai keringat yang berlebihan, kan kalau perempuan tuh ada yang berkeringat ya di daerah vaginanya, entah itu ya nggak harus dia badannya besar gitu ya, nggak harus kalau dia badannya kecil juga, kalau dia memang produksi produksi keringatnya itu lebih banyak gitu ya, itu bisa jadi gitu karena supaya supaya pada saat dia beraktivitas celana tuh tidak basah gitu, kayak gitu. Nah itu kita ada penjelasan
tersendiri lagi gitu loh. Kalau untuk kita mau menjelaskan kepada ABK, kalau dia ABK ya, beda kalau yang nanya tadi ibunya sendiri maksudnya gitu ya, ya itu tujuannya untuk itu aja. Nah, ini Gitu. Jadi cuman latihan aja gitu Mbak Ruri kalau untuk ya, kalau pertanyaan ini ditujukan oleh ibu, latihan supaya dari mulai yang kerasa tidak nyaman, kemudian menjadi kalau biasanya ke pentiliner dia tidak nyaman, kemungkinan besar di pembalut dia tidak nyaman, karena pembalut itu lebih tebal dan lebih panjang, ya. gitu. Biasanya gitu yang saya temui kasusnya. Ya, jadi sebetulnya Bu, ini untuk pembiasaan aja bahwa memang nanti suatu saat, pada saatnya dia harus pakai pembalut. Kalau langsung pakai pembalut, itu pasti anaknya biasanya suka nolak karena itu kan sangat-sangat tidak nyaman sebetulnya ya secara nggak Iya usah betul. nggak usah ABK kali yang punya masalah sensori yang sensitif dan sebagainya. Ya, Ya kadang-kadang betul. maksudnya mungkin agak-agak awal-awal ya agak-agak kurang nyaman pakai itu tapi ya udah biasa gitu. Nah, jadi ini seperti proses pembelajaran dan agak sulit kan memberikan pemahaman yang tiba-tiba gitu kepada anak ini, anak-anak ABK karena ya mereka butuh waktu untuk bisa memahami, butuh waktu kayak tadi pasang wings aja dari pembalut itu juga butuh waktu ya Bu ya, bisa dia secara mandiri, Iya bisa betul. paksa, banyak butuh Jadi latihan. dilakukan berulang. Hmm. Iya, dilakukan berulang. Makanya saya kalau di sekolahan itu, saya minimal itu 2 hari. 2 hari minimal dilakukan di sekolah itu. Nah, sampai di mana kita berkala ya, misalnya gini, kita pantau nih, dia udah mesti gini, oh belum haid. Oke, kita coba lagi, nanti barangkali dia udah lupa gitu ya, kalau kita udah lama gitu. Jadi kita jangan sampai melupakan juga untuk orang tua sama terapis Hmm. gitu. Jadi, apa nama, eee, supaya apa ya namanya, supaya kita tuh nggak, anak ini kan kalau dikasih tahu setahun yang lalu bisa jadi dia lupa ya, apalagi anak ID ya, cepet Ya. banget lupanya gitu. Hmm. Jadi ya perlu diulang lagi. Oke. Ini ada pertanyaan Bu, ada anak laki-laki suka mengepit-ngepit penisnya, kadang dilakukan di luar rumah, di teras atau di kelas. Saat itu terjadi Mhm, dialihkan dengan kegiatan dia menolak. Bagaimana sebaiknya ya Bu? ya. Eee, Makanya pada saat dia menolak mungkin karena, kita lihat mungkin dia prosesnya sudah berapa persen gitu ya. Tapi kalau di sekolah itu ya, saya juga punya murid, ada yang bisa saya ini tapi karena kita, karena kalau saya kan muridnya kebetulan ABK autis semua ya. Kadang-kadang saya udah, aduh ternyata anak ini memang sudah maksudnya gini, dia sudah memang sudah dikit lagi keluar gitu loh. Jadi begini, kalau saya kan kalau di sekolah itu kan rame ya, kebetulan rame, kemudian juga, memang kita nggak boleh luput juga ya untuk anak gini, kenapa saya selalu menyarankan kepada guru gitu ya, guru itu jangan berkumpul sesama guru, terus anak-anak pada jam istirahat khususnya ya, anak-anak itu ada yang di kamar, ada yang di kelas, ada yang menyendiri di pojokan, walaupun itu di tempat yang bisa kita lihat. Karena saya pernah mengalami gitu ya, karena saya paling 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 ini banget ya, paling parno gitu ya orangnya. Jadi setiap, istirahat tuh saya yang kayak apa ya, sidak gitu loh, sidak. Jadi per kelas tuh saya selalu, kalau istirahat semua keluar. Jadi, kita bisa memantau guru-guru yang di kelas bisa memantau, muridnya, tidak ada di kelas. Karena kalau di kelas itu sendiri, saya pernah melihat ada anak yang langsung megang penisnya gitu loh. Jadi, memang, ada hal yang harus kita pantau di situ. Kalau kita mau mendistraksi memang caranya pertama kita ajak atau kita perlu juga dengan ada prompt gitu ya, ada tarikan sedikit supaya anak ini bergerak. Atau kita latih supaya anak ini, lihat di tangannya, lihat aja gitu. Kalau saya suka gini, "Abang apa," kita nggak tanya dengan kegiatan dia, "Abang, tos dong sama Bu Eni dong," gitu ya. Walaupun saya tahu, aduh dia habis pegang itunya gitu ya, nggak apa-apa lah cuci tangan saya gitu. "Bang, tos dong Bang," gitu. "Ayo Bang, Bang, tanyanya yuk Bang." Dari saya gerak-gerakin tangannya dia gitu. Jadi dia itu sudah terdistrak dengan karena kebetulan dia suka nyanyi, nyanyinya kebetulan nyanyi yang lagu-lagu Benyamin gitu ya, lagu Betawi dia suka banget. Dia langsung saya gerak-gerakin segala macam, dia terlupakan gitu loh. Jadi kita jangan sampai ke arah yang
abang tangannya jangan pegang itu gitu, jangan. Jadi kita malah justru apa ya, mengganggu istilahnya tanda kutip dengan apa kegiatan yang merasa dia nyaman. Nah seperti itu. Kalau mengepit-ngepit memang itu adalah tandanya dia memang sedang sedang melakukan masturbasi. Kadang-kadang dia sampai tegang kakinya gitu ya, di agak sedikit disilang, kemudian digesek-gesekkan ke lantai atau tembok gitu ya. Nah itu emang sudah bentuk daripada dia ingin masturbasi gitu. Jadi hati-hati juga guru ya, orang tua kalau anak yang menyenderkan ke pundak kita gitu ya, menyenderkan ke bahu kita yang penisnya udah terlihat kayak keras gitu ya, kerasa oleh keras ya kita jangan iniin, kita langsung bangkit, kita pisahkan. Jangan sampai dada kita dari orang tua maupun terapis itu bersentuhan dengan tangan dia atau penis dia. Nah itu yang harus kita sadari. Karena kadang-kadang ada murid yang tiba-tiba meluk kita dari belakang gitu, terus tiba-tiba dia gesek-gesekin. Nah itu kan kita kadang-kadang nggak nyangka. Nah tapi kalau kita aware untuk usia-usia tertentu, kalau saya sama seperti perlakuan di rumah gitu ya. Kalau murid-murid saya udah mulai nempel begitu, saya agak ambil jarak sedikit. Bukannya kita nggak mau bonding, bukan. Bonding itu bolehlah di mana-mana, entah itu kita pegang pinggirnya gitu kan, di samping kan bonding itu macam-macam ya caranya ya, nggak harus kita dia nempel-nempel segala macam. Karena ada beberapa murid yang harus megang payudara ibunya baru bisa tidur gitu kan. Kalau saya sih nggak membiasakan itu karena gini, apapun pembiasaan entah itu dia nggak pakai celana lagi tidur, nanti untuk anak-anak autistik itu akan terbawa sampai besar. Nah, seperti itu yang kita khawatirkan. Itu aja Mbak Ruri. Iya, Gitu. iya. Jadi dan seperti apa namanya, mungkin harus dikasih pengertian cara panjang seperti tadi yang Bu Eni udah jelasin dari tadi itu bahwa ini memang mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh, mana yang privat, mana yang tidak privat ya Bu ya. Jadi kira-kira itu memang harus diajarkan. Dan barangkali untuk anak-anak yang bukan benar-benar pada saat kondisi yang memang kebutuhan gitu ya, barangkali memang harus diajarkan mengisi waktu luangnya ngapain. Jangan-jangan emang dia nggak tahu mengisi waktu luang, akhirnya banyaklah kegiatan yang menjurus-jurus ke arah sana gitu ya. Jadi emang Iya, betul. Ya. Betul. Oke, pertanyaan berikutnya adalah Bu, kalau boleh tahu putra Bu Eni dulu mimpi basahnya umur berapa? Karena kebetulan putra beliau udah 11 tahun nih, jadi deg-degan dan belum bisa mandi Oke. ternyata. Kalau anak yang pertama, saya selalu nanya kan, makanya saya selalu bilang, "Umi bawel," gitu ya. Saya suka kadang gitu ya, saya yang penting saya tahu, karena buat mengajarkan. Tapi kalau anak yang pertama sama yang ketiga, kan nggak ada masalah ya. Kalau yang penting saya udah bilang sama mereka, kalau kamu mimpi basah, ciri-cirinya seperti ini, yang ada di celana bentuknya seperti ini, seperti saya jabarkan ya. Kemudian apa yang kamu lakukan, itu sudah gampang. Jadi saya untuk yang pertama saya nggak tahu ya, saya nggak tahu dia mimpi basahnya kapan. Tapi saya ingat saya sih dia punya cerita ya, umur 12 tahun. Kalau Faiz itu mimpi basahnya antara 11 tahun Faiz. Cepat 11 juga tahun ya, Bu? mimpi basahnya. Iya, cepat karena dia sudah jadi gini Mbak Ruri, dia udah 8 tahun udah memegang penis, Mbak. Gitu. Jadi kalau kita istilahkan itu putra duyung. Jadi dia menggesek-gesekkan, mengepikan penis tuh tadi yang seperti pertanyaan Ibu tadi, kemudian dia tengkurap. Nah, makanya saya dari umur 8 tahun dia udah mulai tuh, karena memang kita habis terapi kan sayanya kecapean ya. Saya kecapean, saya harus ada masak segala macam, saya tinggal. Nah, akhirnya dia iseng kan, nggak ngapa-ngapain. Nah, akhirnya dia isengnya begitu gitu. Nah, ya saat itu dia begitu ya saya ajak. Nah, disitulah pada saat saya ajak dia karena saya lagi masak, saya ajak dia masak. Nah, di situ dia suka dengan masak. Jadi ada hikmahnya juga gitu Mbak Ruri gitu ya. Saya mengajarkan di situ, saya lagi masak, Faiz ini masak, Umi lagi. Faiz ini kan dulu emang agak susah, agak sulit dengan verbalnya gitu ya. Dulu memang termasuk yang diagnosa memang kesulitan dalam verbal, tapi alhamdulillah dengan sekolah sudah mulai, tapi akhirnya menghentikan verbalnya lagi gitu. Jadi dia memutuskan dirinya sendiri gitu ya. Dia tapi bisa bicara gitu. Nah, itu jadi saya mengajarkan di situ sayuran, saya bilang ini wortel warnanya apa, kemudian saya suruh dia ajarkan dia ini. Nah, jadi dia sukanya masak itu tuh dari situ Mbak Ruli, makanya itu hikmahnya itu ada gitu loh.
dari Kecil umur ya? 8 tahun, iya gitu. Kalau nyuci piring saya memang udah bikin sekuen dia itu dari umur 6 tahun dia sudah bisa. Faiz itu kalau cuci piring dia nggak pakai gambar deh setahu saya, tapi dia modeling. Jadi ngelihat saya dari samping dia nyuci sendiri, akhirnya akhirnya dia setiap cucian piring yang ada di rumah itu dia yang ngerjain gitu. Jadi umur 6 tahun dia sudah bisa pakai kursi dia, gitu. Karena dia motorik halus kan bagus ya. Nah kalau adiknya itu sekitar 12 tahun ya. Hmm. Kalau dari, aduannya ya, karena dia nggak mau ceritakan, nggak mau dikasih tahu segala macam, malu gitu ya. Tapi dia hanya ngasih tahu, "Udah Mi, aku mimpi basah, gini-gini," udah kayak gitu. Oke. Jadi, nggak apa-apa Bu, itu sesuatu yang sifatnya, apa ya, sesuatu yang sifatnya, akan terjadi sama anak kita, dan begitu pula dengan masturbasi gitu. Saya kadang-kadang ya itu yang kemarin saya bilang minggu lalu peraturannya gimana, supaya anak ini, yang penting ya untuk laki-laki jangan terlalu sering untuk masturbasi. Karena ini akan, dari segi kesehatan juga tidak bagus, paling rendah itu adalah dia lecet gitu ya, kan kalau masturbasi kan dia menggesek-gesekkan ya, gesekannya juga entah itu langsung pakai tangan, sedangkan tangan itu kasar gitu ya, entah itu ada yang dilapisi dengan kain, ya itu juga kasar untuk, penis gitu kan, karena penis itu kan halus ya. Nah, yang paling bahaya itu adalah, dia bisa bisa infeksi, infeksi itu bisa bernanah. Dan juga kalau ya jangan sampai lah ya itu kan yang kalau udah sering banget ya, itu sampai dia, mengakibatkan kemandulan gitu anak laki-laki kita gitu. Nah itu yang kita upayakan pada saat dia makanya kayak saya bilang aware banget ya, hati-hati banget, waspada banget kalau anak kita lama di kamar mandi, anak kita lama di kamar, dikunci oleh dia gitu. Nah itu yang harus kita, apa namanya, waspadai. Gadget-gadget juga upayakan kita pantau supaya dia tidak memantau, gambar-gambar yang tidak semestinya, seperti itu. Oke, Ya Bu, ya, pertanyaan berikutnya nih Bu ya, gimana mhm. kalau anak suka berperilaku manja kayak nempel-nempel ke perempuan, entah itu terapis atau perempuan yang ia temui, anaknya laki-laki umur 8 tahun 10 bulan. Apa udah ngerti 8 tahun 10 bulan atau belum? Kalau kalau ngerti mungkin saya kurang, tergantung kognitifnya ya, Ya, enggak. Ya, iya tergantung kognitifnya. Tapi nanti kalau dia dulu lah. merasakan sepertinya, kalau udah 8 tahun sih kayaknya kebanyakan, anak-anak yang saya temui itu sudah merasakan, Mbak. Hmm. 8 tahun sudah merasakan gitu. Jadi kalau kita, memberikan batasan, kita secara fisik aja, "Oh ya boleh," gitu, "Tadi kamu ngomong apa ya?" Gitu. Tapi fisik kita agak menjauhkan dia gitu. Jadi tanpa terasa dia, agak dijauhkan oleh kita gitu loh, Mbak. Jadi, kita, sambil kita bicara, fokus ke arah yang mau dibicarakan gitu atau apa, menjalin komunikasi, tapi dengan secara fisik juga kita agak jauhkan. Nah, eee saya lebih begitu ya kalau untuk guru atau terapis gitu ya, saya sarankan seperti itu. Kalau orang tua saya juga menyarankan seperti itu. Jadi, tolong kita kalau cinta bukan berarti kita, harus di mana-mana dia seperti bayi ya. Jadi kalau dia sudah besar, ya anggap aja dia sudah besar seperti kita me 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 apa ya, melatih dia untuk anak-anak yang reguler gitu loh. Jadi jangan kita merasa, "Aduh, nggak papalah anak-anak ini," jangan seperti itu. Karena untuk masalah masalah libido, masalah, keinginan untuk berhubungan, untuk masalah pengeluaran, untuk, masa apa ya, ejakulasi seperti itu dialami juga gitu oleh anak kita yang berkebutuhan khusus ini gitu. Karena mereka, mengalami hal yang sama gitu, karena kan, apa ya, hormon yang dihasilkan oleh otak kita kan sama juga gitu. Jadi kalau yang perempuan mungkin dia ada semacam, keinginan untuk memegang kelaminnya, memasukkan. Nah itu yang harus kita waspadainya itu aja, kayak gitu. Oke, Bu. Jadi 8 tahun 10 bulan itu udah gede ya, Bu, ya. Jadi Iya, jangan udah mulai. dilakukan seperti kayak anak, masih kecil gitu. Jadi memang udah ada, Iya naluri ke arah-arah sana gitu ya. Acara puberti itu iya, sudah mulai dirasakan. karena Faiz itu 8 tahun, Mbak. Faiz itu udah mulai, bermain dengan penisnya itu 8 tahun. Oke, iya iya. Jadi ini aware juga nih sama ibu-ibu nih anaknya umur 7 tahunan itu udah jangan terlalu yang disayang-sayang kayak bayi ya. Walaupun mungkin, Ya, secara bahasa, secara kognitif, pemahaman juga mungkin masih belum terlalu, jauh, tetapi mereka ini sebetulnya sudah tumbuh menuju, pra-remaja lah ya. Oke, pertanyaan iya. berikut, Bu. Ini kalau Ibu kebetulan ABK perempuan ketika sudah dapat haid itu kan tidak wajib sholat ya.
Ada nggak kira-kira Mhm. ini punya gambar atau bagaimana menjelaskan hal ini kepada anak gitu, bahwa ini tuh kamu nggak perlu sholat lagi gitu kan, kadang-kadang kita saking seringnya harus sholat harus sholat harus sholat, begitu dia haid Ya, ya. nggak sholat mungkin dia nggak gelisah ya, karena kan anak autis biasanya kan, rutinitas pengaruh nih ya. Mhm. Mhm, Gambar itu bisa kita ambil, entah itu foto, nanti di-print, foto dia lagi sholat gitu ya, foto dia tidak haid, ya tadi aja pakai gambar yang tadi disilang aja. No, berarti kan kalau mereka kan tahu ya kalau tanda-tanda kayak begitu ya anak-anak kita, karena kita kan belajar tentang simbol. mhm, Jadi itu aja, tidak sholat. Ya nanti kalau dia lagi wudhu atau lagi tidak sholat, gitu aja. Terus diingetin, sampai di mana murid saya, ya kalau dia lagi haid tidak sholat gitu. Jadi mhm, perlu bisa kok, Mbak. Jadi anak saya tuh yang low ya, kita bicara yang low. mhm, Dia mhm, kalau misalnya dia, lagi haid, dia tiba-tiba wudhu, terus pakai, tidak sholat, kita bantu dia tidak pakai gitu, gitu aja sih. Nggak terlalu, repot ya, nggak ya, ya, terlalu ini, karena saya yakin setiap anak-anak kita tuh pasti akan paham, insya Allah, ya. Ya mungkin gitu. perlu pengulangan aja, tapi sebetulnya ya Ya, kita tahu betul. aja memang ini tidak sholat karena lagi tanda-tandanya haid apa gitu ya misalnya ya, terus langsung tidak sholat diulang dia, paham. Oke, ini ada komentar aja sepertinya ya, sama pertanyaan dari, anaknya usia 17 tahun. Kadang tiba-tiba ada di belakang saya, di belakang ibunya ya, dan seperti mau menempelkan badannya. Saya kaget dan bilang, "Kenapa?" Dia bilang, "Nggak apa-apa." Untungnya nggak marah dan tantrum. Antisipasi seperti itu lagi sebaiknya gimana ya, Bu, cara antisipasi supaya dengan tiba-tiba dia nggak ditomprok gitu? Mmm. Eee, Kalau ditombrok itu sih sebenarnya kayak tadi, yang tadi saya jabarkan ya, kita alihkan aja dengan komunikasi gitu. Jadi kita kalau untuk menghindari jangan, jangan langsung begitu. Memang sih kita selalu ya, saya menemukan menemukan kasus itu kebanyakan orang tua itu, eee, maaf ya kalau saya jujur gitu ya, beberapa kasus jadi akhirnya, seperti marah gitu, nada tinggi gitu ya, karena kaget mungkin ya, karena kaget mungkin seperti itu. Dengan pengalihan kita bicara aja komunikasi, nah itu tadi saya bilang gesturnya agak kita ubah, supaya dia tidak ter apa namanya, tidak tersinggung gitu loh. Tidak, Mmm, "Kok mama kok begitu?" Gitu ya, gitu. Jadi kita, "Eh, ada apa, Dek? Ke sini." Jangan kita, "Eh, ada apa, Dek?" Gitu, langsung kita tangan kita, "Eh, apa, Dek?" Gitu, enggak gitu. Tapi kita, secara apa ya, implisit lah istilahnya gitu ya, secara perlahan-lahan kita ada perubahan. Toh dia juga nggak sampai kalau untuk sampai mengeluarkan atau berejakulasi kan harus ada butuh waktu ya Mbak Ruri ya, dia gesek-geseknya lama atau apa kan itu kita bisa ngelihat kan, kita bisa merasakan mulai dari yang dia tidak tidak keras menjadi keras kayak gitu kan, itu kan ada butuh waktu. Nah tapi kalau kita sampai mau mengajarkan sih kita nggak usah terlalu, santai aja, dibawa santai lah, dibawa santai supaya dia juga tidak ini dan alhamdulillah kan tadi kasusnya itu tidak marah ya. Alhamdulillah seperti itu. Nah, gestur itu beringsut aja gitu, sedikit-sedikit kita kita, "Eh, ada apa, Dek?" Nah, sembari kita misalnya yang tadinya kita lagi duduk, kita diri aja sejajar dengan dia gitu. Jadi tidak sampai dia merasa malu gitu loh. Walaupun sebenarnya anak autis itu kalau saya melihatnya ada malunya loh. Walaupun dia tidak bisa ini malu gitu, itu termasuk malu. Nah, saya pernah menemukan ada beberapa iya, ada beberapa kasus yang kok dia salah gitu, dia langsung mukanya beda gitu. Nah itu saya banyak yang menemukan ya, termasuk anak saya sendiri Pak Is ya. Ada rasa malu pada saat dia salah, pada saat dia salah ya ya gitu, tapi beda dengan malunya kita sama anak reguler yang sampai begitu kelihatan banget gitu malunya. Jadi, kita bermain, kita agak-agak tenang gitu ya memang, tapi ya kalau memang sudah terjadi memang rasa kaget itu yang nggak bisa disalahkan yang namanya orang kaget ya, tapi kita langsung lagi standar gitu aja kita gitu, maksudnya biasa saja. Nah itu kita langsung, ngomongnya seperti biasa aja, kita nggak bahas dia, "Kamu nempel-nempel ya?" Nggak, jangan bahas itu. Jadi kita, lakukan dengan body language aja. oke. Kira-kira perlu nggak, Bu, misalnya, diajarkan juga bahwa memang ya kita berbicara walaupun sama orang tua sendiri, sama ibunya gitu ya, ada posisi ya udah dewasa nih ya, kan udah nggak pantas lagi misalnya kan terlalu bagaimana-gimana lagi gitu, nggak boleh gitu ya. Mhm, Jadi mungkin ada batasan juga kali ya kalau sama, apa sih, orang dewasa, iya, apa, anak yang, betul. berbeda kelamin gitu ya. Kadang-kadang agak susah ngejelasin hal kayak gini kepada anak autis ya. Ya jadi kita, Iya, seperti ya tidak menganggap dia anak kecil lagi gitu ya, memang sudah besar, iya, dewasa iya. sebetulnya kan 17 tahun juga udah hampir dewasa ya. Iya, sama masalah pakaian orang tua, apa namanya, Mbak Ruri ya. Ya Ya, kita jangan juga berseksi ria gitu ya, gitu aja sih. Karena anak-anak kita juga
Saya pernah diliatin keteknya gitu sama Faiz gitu ya. Dia langsung ditutup gitu sama Faiz itu tuh. Ditutup dia. Karena dia itu malunya Faiz itu gitu loh. Jadi kalau dia ngerasa ada yang tidak sesuai ditutup sama dia. Gini gitu. Saya malah saya diajarin sama anak saya gitu. Jadi ya kita apa ya yang kemarin saya bilang ya, anak ini kan tidak paham ya masalah incest gitu ya, masalah ini tidak paham masalah adab yang istilahnya peraturan agama yang secara berimajinasi ya, masalah perasaan aja mereka tidak bisa mengutarakan soal perasaan gitu kan, kayak gimana-gimana. Nah itu yang harus ini. Nah memang kita penekanan kepada orang tua ya, baik laki-laki maupun perempuan ya, kalau kita punya anak laki-laki maupun perempuan upayakan dia ke kamar mandi umum ya kita harus jaga gitu, jangan sampai dia lama gitu ya, kita harus waspada ada apa kalau lama. Terus kalau yang perempuan juga kita, ada yang bukan, apa ya, saudara dekat yang kita percayai, kita jangan terlalu lama tinggal. Pokoknya waspada itu penting banget ya buat anak kita, karena kalau dulu Faiz aja kalau terapi saya selalu lihat belakangnya takut aja gitu, kayak ada parnonya dulu saya gitu. Karena kan dalam mengawasi anak itu sekarang kan bukan perempuan aja gitu ya Mbak ya, tapi juga laki-laki sekarang gitu ya. Oh Dan iya. kebanyakan yang terjadi malah justru setiap kejadian adalah orang terdekat gitu yang paling saya tahu gitu ya, yang dari sekian kasus yang terjadi kayak gitu. Nah itu yang harus diwaspadai untuk kita sudah melihat anak kita sudah remaja seperti itu. Oke. Bu, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena waktu Mm-mm. sudah lewat ya. Bagaimana penjelasan pemakaian miniset pada ABK perempuan? Karena anaknya usia 9 tahun belum mau pakai miniset, padahal agak gemuk, jadi dadanya kelihatan menonjol. Jadi gimana ya Bu? Caranya? Ya memang kalau pembiasan itu kan seharusnya kita lakukan per hari-hari ya. Kayak kita yang apa ya, bisa jadi memang mungkin masalah area taktilnya ada bermasalah, jadi memang kita kalau pakai jangan langsung 1 jam, 2 jam, tapi berapa menit dulu entar lepas lagi, kemudian berapa menit lagi meningkat ya durasinya dibuat meningkat, sampai di anak ini nyaman sampai berapa lama. Nah itu kan kita cara mengajarkan untuk taktil ya terhadap baju ya, kalau sensitivitas anak terhadap baju. Dulu Faiz juga ada bermasalah dengan bahan-bahan yang agak kaku gitu, tapi saya coba berkali-kali sampai baru pakai nanti dilepas lagi, nggak apa-apa nanti agak saya tahan sendiri, saya pegang tangannya, saya hitung berapa lama, nah udah lagi lepas lagi. Nah sama dengan pemakaian seperti itu. Jadi kita menggunakan seperti anak ini berarti ada masalah dengan taktilnya kemungkinan besar. Biasanya sih kita bracing ya, atau saya tempelkan handuk di daerah punggungnya gitu supaya dia lebih tahu bahwa yang menempel agak basah, yang menempel agak kasar, dia bisa merasakan gitu. Itu biasanya sih orang-orang OT tahu ya. Tapi kalau saya pengajarannya itu adalah menggunakan dengan durasi gitu. Jangan langsung dikasih 1 jam, tapi kita per menit, hitungan menit. Tapi dia lakukan sering, misalnya besoknya hari ini bertahan 2 menit, besoknya kalau bisa 4 menit atau 5 menit gitu, kayak gitu. Ya. Dilatih. Ya, kami juga kalau dari segi behavior, dari segi ABA juga begitu ya. Jadi memang kita harus dilatih pelan-pelan, dan kemudian jangan lupa sih reinforcernya. Jadi kalau dia bisa tahan 2 menit, hadiahnya apa? Nanti besok udah 2 menit udah oke, naikin lagi 3 menit, 4 menit, ya tergantung ya. Kalau misalnya anaknya kelihatannya oke, langsung 5 menit gitu. Jadi Iya betul. kita tahan. Oke, ini sebetulnya pertanyaan tapi ini menarik. Saya sebetulnya ini udah mepet waktunya, tapi ini yang terakhir ya Bu ya, menarik. Jadi anak yang Ibu tadi, yang 17 tahun itu, di laptopnya pernah ada kayak iklan porno. Ya zaman sekarang tuh kan nggak bisa dicegah kan ya Bu ya di komputer ya. Iya. Dan pernah mau pegang pantat. Kata saya, kata adiknya ketika saya menyusui. Pas kepergok ada iklan seperti itu, dia skip. Padahal saya sudah pernah remove ya, udah sama ibunya udah pernah dihilangkan lah link-linknya seperti itu. Tapi ya kan anak-anak ini kan pinter banget sama gadget ya, dan udah dikasih tahu nonton film porno itu nggak bagus untuk kesehatan. Dia bilang aku kan udah 17 tahun, gimana ya ngasih taunya bahwa tetap aja itu nggak boleh gitu. Anaknya udah bisa nyautin, saya udah 17 tahun, berarti sebetulnya lah pemahaman bahasanya ya. Oke, gimana Bu?
Berarti dia bisa dong ya, yang namanya, kemungkinan besar bisa ya dia, kalau kita atur gitu ya, internet itu untuk family gitu yang di YouTube-nya itu ya. Saya nggak tahu caranya gimana, mungkin jangan-jangan dia juga bisa nge-hack juga, yang Bisa, agak sulit kalau dia memang. bisa nyaut barangkali bisa juga dia, Bu, Iya, bisa. Nah, kalau saya sih ngelihatnya ya, eee, paling-paling kita, mengambil, gimana secara segi apa ya, mungkin, ada semacam pengurangan reinforcer-nya itu loh, maksudnya kita ambil reward-nya gitu loh, Mbak. Jadi, ya kalau kamu terus kayak kalau mama lihat terus kamu nonton kayak begini lebih banyak, ya kamu kesukaan kamu saya ambil gitu, kayak punishment gitu ya, Mbak, ya, iya punishment. iya, Jadi jadi maksud saya dikurangi, kenyamanan dia gitu. Misalnya waktu 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 nontonnya dikurangi karena ketahuan kamu ini gitu, mama memang nggak tahu gitu. Upayakan pada saat dia menyusui, seharusnya sih memang di tempat yang tenang ya, karena adanya juga kan pengen tenang gitu ya, pada saat nyusu. Dan kita juga, apa ya namanya ya, kita mengeluarkan buah dada kita di depan anak kita yang sedang puber-pubernya gitu kan. Itu memang kita harus lebih lebih hati-hati. Kalau bisa sih di tempat yang tertutup ya, Bu, kayak kita iya sedang ada di ruangan apa, kita ada di ruangan mana, di ruangan umum gitu loh. Jadi mhm, kita upayakan supaya, apa namanya, apa ya, supaya anak ini tidak ada akses gitu melihat kita pada saat kita menyusui. Karena di mana juga kan tempat umum aja kita tutup ya akses itu, payudara, karena nanti dia akan penasaran, "Kok mama bentuknya gini ya?" Kalau perempuan lain gitu, karena ada beberapa anak yang setiap tamu dipegang untuk ngukur apakah ukurannya sama setiap orang gitu dengan mamanya gitu. Nah, itu oke. ada yang sampai seperti itu, jangan sampai terjadi itu. Iya. Jadi jangan sampai terjadi juga kayak kitanya mancing lah ibaratnya ya, yang seperti Ibu bilang tadi Ya betul. deteksi, terus kemudian kita juga, Ya, apa namanya, pakai menyukai baju dan sebagainya. ya. Iya, kebetulan anak ini kan sudah Mmm, besar, walaupun mungkin pemahaman bahasanya tidak seperti yang, teman-teman sebaya, tetapi tetap perkembangan fisiknya sama sama teman-teman sebaya sama, gitu ya. Apalagi iya kalau anaknya udah bisa nyaut nyaut seperti ini, saya rasa pemahaman dia bahwa ada yang boleh dan tidak iya, boleh itu harus Ibu benar-benar tekankan. bisa, heeh, Sangat bisa ditekankan kalau dia udah bisa bilang saya sudah 17 tahun gitu ya. Jadi itu sangat heeh, bisa, diajak bicara. Nah, kemudian ada istilahnya konsekuensinya kalau dia melanggar. 17 tahun tetapi itu kan masih, ibaratnya masih anaknya ibu gitu ya. Jadi dia harus iya harus juga ada aturan di rumah yang harus dilakukan gitu, bahwa kalau dia melakukan ini hukumannya berarti bukan hukuman tuh bukan berarti di itu ya Bu ya, fisik atau apa ya, tapi iya kayak, iya, kayak pengurangan, reward-nya dikurangi, misalnya dia biasa boleh nonton sehari bermain komputer, sehari berapa, misalnya 1 jam, nanti kalau dia melakukan apa, dipotong berapa, 15 menit, misalnya kayak iya, gitu, Bu. Jadi, kalau misalnya dia tidak melakukan, dia baik ditambahin gitu. Jadi ada, reward dan punishment-nya ya Ibu, mhm, apa namanya, apa namanya, istilahnya menggariskan aturan gitu kepada anak Ibu, ya memang harus. Terus kalau 17 tahun kan anak normal juga emang kita harus ngikutin aturan gitu ya. iya betul Iya, mereka betul, yang belum terlalu paham. Tapi ibulah yang menggariskan aturannya ini, bahwa ini memang tidak boleh, terus ya tadi hukuman reward dan punishment-nya lah ya, kira-kira begitu. iya Oke Bu Ani, ada lagi yang disampaikan pesan terakhir sebelum kita iya, pamit? heeh. Satu intinya sih, kita tetap semangat ya, jangan takut untuk hal-hal yang segala sesuatu, karena nanti kita akan bertemu dengan perilaku anak kita yang, seperti roller coaster ya, saat lagi bukan karena dia head, mungkin karena libido segala macam. Karena kita juga melihat bahwa ada beberapa anak kita juga kalau memang dia ada keinginan untuk masturbasi, nah kembali lagi ke peraturan keluarga, terus kita harus, siap-siap juga bagaimana menjadikan dirinya terkadang kita harus melihat mood ini sedang dia ingin dianggap dianggap dewasa, dianggap remaja, ada yang pengen sekali dia dianggap seperti anak-anak ya. Kalau saya kalau sedang, apa ya, kadang-kadang saya ada pendekatan seperti misalnya gini, Pak Is itu pengen banget saya lagi pengen, dia disuapi, tapi karena saya tahu dia udah bisa makan, tapi dia senang banget ternyata kalau disuapin gitu kan. Nah itu dia senang banget, nanti nanti lama-lama dia makan sendiri. Nah itu kalau kita mau mencurahkan rasa cinta kita kepada anak kita, tapi jangan jadikan anak itu seperti bayi seterusnya ya, bahwa anak tidak paham, anak tidak mampu, anak tidak bisa, itu jangan seperti itu. Karena walaupun dia mengalami autistik yang, ibaratnya kalau juga mereka mempunyai suatu perasaan yang sama dengan perasaan anak-anak kita yang reguler. Jadi, tolong, supaya kita bisa mengetahui, karakter dari masing-masing anak. Itu aja Mbak Ruri. Oke.
Jadi sudah jelas ya, Bapak Ibu sudah sekian 2 hari ini disampaikan mengenai puberti dari Bu Eni, dan terima kasih banyak Bu Eni atas kehadirannya. Semoga tidak Sama-sama. bosan diundang ke sini, ini para orang tua nih, Amin. yang Ya, berhubungan terima dengan kasih. hal-hal yang sensitif, Terima terutama kasih. ya kepada, ABK remaja dan dewasa masih butuh banyak bimbingan, kira-kira begitu ya Bu. Terima Iya. kasih banyak dan mohon maaf kalau ada Terima kasih juga, mohon maaf lahir batin kalau ada kekurangan, kesalahan dari saya. Kalau memang ada butuh materi boleh inbox bukan inbox ya, saya kalau punya saja boleh hubungi ke saya atau ke Mbak Ruri gitu. Itu oke. aja nggak apa-apa. Ya, oke Bu Eni. Terima kasih juga Bapak dan Ya, Ibu Dimas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di topik-topik berikutnya. oke. Bye-bye. Terima kasih semua. Assalamualaikum.